Bab 861, mari kita menjalin kerjasama yang baik di masa depan. Ketika dia tiba, dia tampak agung dan mengesankan, dan dapat dikatakan tidak diundang, dan bahkan imam besar pun merasa seperti dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Namun, ketika dia pergi, dia diam, seolah dia belum pernah ke sana sama sekali. Dalam sekejap mata, kekuatan tertinggi yang ada sebelumnya telah hilang. Time King benar-benar tidak dapat diprediksi. Setelah Raja Waktu pergi, seluruh alam nul kembali ke ketenangan aslinya. Dia pergi. Setelah beberapa saat, kepala Zeno yang berbentuk oval mengintip dengan hati-hati dari belakang pengawal. Melihat sudah tidak ada lagi sosok menakutkan yang ada di sana sebelumnya, Zeno menghela nafas panjang. Seolah-olah dia adalah seorang anak kecil yang telah melakukan sesuatu yang buruk, dia mendesak imam besar, "Hei, kita juga harus segera meninggalkan tempat ini." "Sesuai perintahmu, Zeno sama." Imam besar menjawab dengan membungkuk dan, setelah menjelaskan situasinya, dia membungkuk kepada setiap dewa sebelum memimpin Zeno kembali ke dunia Zeno. Ini pertama kalinya Siaya melihat Zeno bersikap begitu penakut dan kekanak-kanakan. Dia berpikir dalam hati, jadi ada orang di dunia ini yang bahkan Zeno takuti. Time King pasti bukan orang yang sederhana, yang bisa menakuti Zeno seperti itu. Aku ingin tahu apakah dia dulu menindas Zeno. Tapi Zeno, orang nakal ini, perlu disiplin, dan sekarang ada seseorang yang bisa mengawasinya, tidak perlu khawatir dia akan terus menghapus alam semesta. Siaya kemudian memikirkan tentang tatapan penuh arti yang diberikan Time King saat dia pergi. Sepertinya tatapan itu tidak ditujukan pada Virus dan yang lainnya. Apakah itu Lazuli? Siaya tidak bisa memahaminya. Ketika malaikat kegelapan menyerang wilayah dekat planet Hongshan, Raja Semesta sendirilah yang turun dan melenyapkan malaikat kegelapan itu. Saat hendak berangkat, ia memberikan pencerahan yang tak terukur pada Android 18. Disengaja atau tidak, langkah ini berperan dalam mendorong pertumbuhan Android 18. Sekarang, dengan Time King menunjukkan tatapan penuh arti yang sama lagi, Siaya menjadi semakin bingung. Apa sebenarnya maksud di balik semua ini? Juga, Time King secara pribadi turun kali ini, tetapi pejabat agung surga tidak muncul. Mungkin penurunan ini bukanlah pengaturan yang telah ditentukan sebelumnya, melainkan hanya keputusan sementara yang dibuat oleh Raja Waktu. Sambil menggelengkan kepalanya, Siaya menyingkirkan pikiran tidak berguna ini dan menoleh ke Virus dan yang lainnya dan berkata, kita harus segera kembali juga. Sekarang planet-planet di alam semesta simetris telah terintegrasi ke dalam alam semesta aslinya, masih banyak hal yang menunggu untuk kita tangani saat kita kembali. Perubahan di alam semesta tidak bisa dirasakan oleh manusia, tapi di dunia suci tertinggi Kai dan planet Dewa Penghancur, dewa dari alam semesta lain tiba-tiba muncul. Jika mereka tidak kembali melakukan mediasi, mungkin akan timbul masalah besar dengan hukum. Whis mengangguk dan berkata, memang benar, kita harus segera kembali atau Virus sama, planetmu akan dikacaukan oleh Campa sama. Dia berani. Virus meraung, mengertakkan gigi dan berkata, tapi apa yang kamu katakan itu masuk akal, Whis. Ayo kembali. Kalau begitu ayo kembali, Whis memberi isyarat kepada Goku dan yang lainnya dan dengan senyuman tenang di wajahnya, dia mengayunkan tongkatnya dan memimpin orang-orang di bekas alam semesta 7 menjauh dari alam nol. Tentu saja, Miers dan yang lainnya tidak pergi bersama Whis. Setelah itu, Bowman yang memimpin masyarakat Universe 2, sebelumnya Universe 8, juga bersiap untuk kembali ke alam semesta masing-masing. Sebelum pergi, dia mengangguk ke arah Siaya. Siaya juga tersenyum dan membalasnya dengan mengangguk. Dewa kehancuran Siaya, terima kasih banyak untuk kali ini, kata Belmont sambil melambai ke arah Siaya. Jiren tidak banyak bicara, tapi saat dia pergi, dia berbalik dan menatap Siaya dengan ekspresi serius, berkata, aku berharap memiliki kesempatan untuk melawanmu di masa depan. Akan ada kemungkinan, jawab Siaya. Siaya sama, selamat tinggal. Malaikat Marcarita yang berekor kembar sedikit membungkuk dan bersiap untuk pergi. Kali ini, setengah dari Dewa Penghancur Multiverse dan Kai tertinggi menyukai Siaya, dan alam semesta lain semakin menghormatinya karena penampilannya yang mengesankan. Jelas bahwa status Siaya di mata Dewa Penghancur ini akan terus meningkat, bahkan melampaui para malaikat. Siaya mengangguk ringan, merasakan pencapaian saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada para dewa dari alam semesta lain. Dia kemudian menoleh ke arah Kusu dan Tapion dan berkata, ayo pergi, sudah waktunya kita kembali juga. Kusu dengan gembira bersenandung setuju, lalu dia mengangkat tongkatnya dan membungkus semua orang dengan cahaya yang berkilauan. Ruang di alam nul tidak stabil, jadi warp Kusu lebih nyaman daripada transmisi instan Siaya saat ini. Setelah sekitar 10 menit, ketika pandangan mereka menjadi jelas kembali, mereka telah kembali ke alam semesta 10, sekarang alam semesta 1. Begitu mereka memasuki langit berbintang alam semesta, bola kristal di tongkat Kusu berkedip-kedip dengan cahaya hijau terang. Siaya sama, topografi alam semesta 10, tidak, alam semesta 1 telah berubah, bisik Kusu sambil melihat lebih dekat ke tongkat kerajaan. Setelah mendengar kata-kata Kusu, Siaya berdiri di kehampaan dan pertama-tama memperluas kesadarannya, kemampuan ruang waktunya dengan cepat menyelimuti area bintang yang luas. Dia kemudian melihat tampilan baru Universe 1 di benaknya. Pada saat ini, keseluruhan struktur alam semesta masih sama dengan alam semesta 10 sebelumnya, namun sebuah galaksi baru telah muncul di atas setiap galaksi, seperti kue berlapis ganda, bertumpuk dan bergerak pada orbitnya masing-masing.
Dan menariknya, galaksi-galaksi ini tidak terpengaruh oleh tarikan gravitasi fisik dan tetap teratur dan teratur. Luas planet Dewa Penghancur dan dunia suci Kai, yang terletak di dua kutub tertinggi alam semesta, juga bertambah 2 kali lipat. Planet ilahi asli yang dulunya berada di dua alam semesta berbeda kini telah menyatu menjadi satu. Namun dibandingkan dengan stabilitas dunia fana, planet Dewa mengorbit dalam lintasan yang tidak teratur, dan tampak lebih kompleks dan kacau. Memiliki pemahaman umum tentang alam semesta baru, Siaya dengan cepat memindahkan dirinya dan semua orang ke dunia suci Kai di dimensi yang lebih tinggi. Di sana, Kai tertinggi dan Dewa Penghancur alam semesta 3 telah lama menunggu. Dunia suci Kai yang sakral dan luas. Di langit biru, angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Supreme Kai Air sedang mondar-mandir di lapangan rumput dengan ekspresi berat di wajahnya. Dia adalah Kai tertinggi dengan penampilan terpelajar, mengenakan kacamata. Di sebelahnya, robot Dewa Penghancur, Moskow, memiliki lampu di kepalanya yang melambangkan matanya yang berkedip-kedip. Setelah riak lembut, Siaya dan kelompoknya tiba di dunia suci Kai. Sia sama, Supreme Kai Air menyapanya, Siaya sama, terima kasih banyak. Tanpa Anda, semua penghuni alam semesta 3 akan hancur. Tidak perlu sopan, kata Siaya sambil melambaikan tangannya. Mulai sekarang, kamu juga adalah Kai tertinggi alam semesta ini. Penghuni alam semesta 3 kini juga menjadi penghuni alam semesta 1 yang baru. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya ke robot Moskow, Moskow, saya juga meminta Anda untuk mengambil peran sebagai trainee God of Destruction of the New Universe 1. Robot Dewa Kehancuran, Moskow, mengeluarkan suara, bip bip bip, saat dia berbicara. Tidak jelas apa yang dia katakan, tapi malaikat, Campari, di sampingnya menerjemahkan, tolong jangan khawatir, Siaya sama. Moskow sama telah menerima instruksi dari Imam Besar dan akan membantu Siaya sama dalam mengelola alam semesta ini mulai sekarang. Kalau begitu, mari kita bekerja sama dengan bahagia di masa depan, jawab Siaya sambil tersenyum. Sejujurnya, di antara semua dewa penghancur, Moskow adalah yang paling istimewa karena dia adalah seorang robot. Selain memenuhi tugasnya sebagai dewa penghancur, dia tidak memiliki banyak emosi pribadi. Mungkin hanya Moskow yang paling cocok bermitra dengan Siaya. Berbicara tentang ini, Siaya tidak bisa tidak memikirkan virus di sisi lain. Aku yakin planet Dewa Penghancur di sana akan kacau balau jika Champa bergabung. Dengan 2 saudara laki-laki Dewa Penghancur dan 2 saudara malaikat, keduanya tidak mudah bergaul, saya bertanya-tanya bagaimana mereka akan bertahan di masa depan. Setelah berdiskusi singkat dengan Supreme Kai Air dan Supreme Kai Tapion, Siaya mengirim kontestan dari 2 alam semesta kembali ke planet masing-masing, dan kemudian pergi ke planet Dewa Penghancur bersama Moskow dan yang lainnya. Di tempat itu, ada beberapa planet yang berputar mengelilingi pusatnya, dan di tengahnya, terdapat 2 planet dewa yang mengorbit satu sama lain, yaitu planet Dewa Penghancur. Sambil menunjuk ke planet dewa lain tidak jauh dari bekas planet Dewa Penghancur alam semesta 10, Siaya berkata, Moskow, kamu akan tinggal di planetmu sendiri mulai sekarang. Moskow mengeluarkan suara elektronik, menandakan persetujuan. Babak 862, apakah dia tidak takut dipukuli? Setelah Moskow dan Angel Campari pergi, Siaya memanggil Android 18 dan berkata, Lazuli, pernahkah kamu memperhatikan bahwa Time King dan Universe King sepertinya memandangmu dengan pandangan yang baik? Ya, saya juga merasakan hal itu, jawab Android 18. Mears juga menganggapnya aneh, ketika Universe King pergi sebelumnya, dia meningkatkan fisik Lazuli dan mengajarinya begitu banyak pengetahuan mendalam tanpa alasan. Sekarang dengan Time King, saya merasa ketika dia pergi, dia sedang melihat ke arah Lazuli. Siling berbicara, tidakkah menurutmu Lazuli terlihat sedikit mirip dengan Time King sama? Maksudku bukan penampilan mereka, tapi ciri-ciri mereka, seperti rambut emas dan mata biru, bahkan gaya rambut mereka pun sama. Time King dan Android 18 tentu saja tidak mirip, tetapi ada terlalu banyak kesamaan. Ditambah lagi, cara dia memperlakukan Android 18 secara berbeda membuat orang lain bertanya-tanya apakah mereka punya hubungan. Android 18 terkejut, sambil menggelengkan kepalanya, saya belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Ada banyak orang yang terlihat mirip di dunia ini, dan seperti yang kalian tahu, ada banyak dunia paralel di dunia ini, jadi ada lebih dari satu diriku. Meskipun dia memperlakukanku dengan baik, itu bukan hanya aku saja. Jadi, menurutku kamu terlalu banyak berpikir. Jika dia benar-benar diperlakukan dengan baik, maka Android 18 dari dunia lain tidak akan mati. Tidak, Lazuli, kamu berbeda dengan Android 18 di dunia paralel. Jangan lupa kamu menyatu dengan Anting Potara, dalam artian kamu bukan Android 18 asli, tapi orang lain, tiba-tiba Siaya menggelengkan kepalanya. Android 18 mengangkat bahu, kalau begitu, itu tidak menjadi masalah lagi. Orang lain adalah Time King yang menyendiri, yang statusnya bahkan lebih tinggi dari Zeno. Saat Zeno melihat Raja Waktu, dia berhati-hati seperti siswa sekolah dasar yang melakukan kesalahan di depan guru yang tegas. Dewa tertinggi seperti itu tidak akan pernah memiliki hubungan apapun dengan Android Multiverse. Mungkin kita terlalu banyak berpikir. Siaya juga bingung dan setelah direnungkan, sepertinya Android 18 dan Time King benar-benar tidak ada hubungannya.
Sambil menggelengkan kepalanya, Xia mengesampingkan pemikiran tidak realistis ini dan memerintahkan Kusu untuk mengintensifkan pemantauan kekuatan keseluruhan alam semesta. Meskipun turnamen kekuasaan merupakan keinginan Zeno yang tiba-tiba, nilai rata-rata kekuatan alam semesta secara keseluruhan terlalu rendah dan mereka dapat menghadapi lebih banyak krisis di masa depan. Dan setelah menerima penghuni alam semesta 3 sebelumnya, nilai keseluruhannya turun drastis dibandingkan alam semesta lain. Alam semesta 3, ini adalah bekas alam semesta 1. Awalnya, alam semesta 1 dan alam semesta 12 termasuk di antara alam semesta yang paling kuat, dan penggabungan tersebut telah menciptakan aliansi yang kuat, menjadikan kekuatan alam semesta secara keseluruhan menjadi lebih luar biasa. Pada saat ini, di planet Dewa Penghancur Klein diam-diam duduk di tanah bermeditasi, sementara mantan Dewa Penghancur Iwan dan Dewa Penghancur, Gin, berdiri dengan canggung di sampingnya. Setelah beberapa lama, Klein membuka matanya, dan sebuah cahaya tiba-tiba muncul di pupil matanya yang jernih. Berkat Dewa Penghancur Xia kali ini, saya menemukan kemungkinan memasuki jalan baru. Mulai sekarang, urusan alam semesta akan kuserahkan pada kalian berdua. Kalian berdua awalnya adalah Dewa Kehancuran dan seharusnya bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Klein, yang telah berlatih dalam pengasingan selama bertahun-tahun dan terbiasa hidup dalam kesendirian, telah memutuskan untuk mendelegasikan tugas Dewa Penghancur kepada orang lain karena hal itu hanya akan mengganggu waktu pelatihannya. Baik Iwan maupun Gin, keduanya dinilai cocok untuk pekerjaan tersebut. Tolong yakinlah, Tuan Klein, mata Iwan dan Gin berkilat kagum. Mereka tidak menyangka bahwa Klein, yang telah mencapai alam ilahi tingkat keempat, akan menemukan jalan baru melalui pertempuran dengan orang lain. Mereka segera menyetujuinya sambil berdebar-debar, karena mereka percaya bahwa tidak pantas membiarkan masalah kecil mengganggu waktu latihan Klein. Semakin kuat Tuan Klein, semakin terjamin keselamatan mereka di masa depan. Klein mengangguk, lalu memasuki kuil kuno untuk melanjutkan pelatihannya. Di masa depan, jika ada sesuatu, kamu bisa menyampaikannya kepadaku melalui para malaikat. Setelah Klein memasuki pelatihan terpencil, Gin berkata kepada mantan Kai tertinggi alam semesta 12, Agu, bukankah kamu memiliki murid magang yang bertugas sebagai pelatih Kai tertinggi? Saatnya memberinya ujian dan segera mempromosikannya menjadi Kai tertinggi. Alam semesta kita membutuhkan lebih banyak bakat. Supreme Kai Agu, dengan kepala seperti bawang, terkekeh, dia masih dalam tahap trainee Supreme Kai, tapi sudah waktunya untuk memberinya ujian. Biarkan dia mengubah beberapa planet tandus menjadi planet kehidupan. Setelah turnamen kekuasaan, setiap alam semesta berusaha meningkatkan kekuatannya secara keseluruhan. Tentu saja, hal ini berarti menghilangkan beberapa planet tingkat rendah, karena beberapa planet yang terpencil dan tidak beradab merupakan penghalang yang terlalu besar. Alam semesta 5, terdiri dari penghuni mantan Universe 6 dan Universe 7. Di hamparan luas planet Dewa Penghancur, Virus sedang duduk di atas tunggul pohon, memegang semangkuk besar sup mie daging sapi dan makan. Tak jauh dari situ, Champa memandang dengan kasihan dengan jari di mulutnya. Hei, saudaraku, beri aku sedikit juga. Siapa saudaramu? Aku tidak mengenalmu. Jangan ganggu aku saat aku makan, jika kamu ingin makan, carilah Vados. Virus melirik Champa dengan jijik. Memalukan sekali. Bajingan ini, sejak dia datang ke sini, sepertinya dia berubah menjadi orang lain, selalu menjilatnya dengan saudara laki-laki. Apakah karena dia kehilangan kekuatan Dewa Penghancur dan sekarang dia tidak bisa mengalahkanku dan takut diganggu olehku? Champa mendecakkan bibirnya dan menelan ludahnya, perutnya keroncongan, tapi Vados tidak memberiku makanan apapun, dia bilang aku bukan lagi Dewa Penghancur dan tidak akan melayaniku lagi, dan ingin aku mencari makanan lewat saya sendiri. Cari saja, Virus dengan dingin menatapnya. Champa terkikik dan tanpa malu-malu mendekat, aku tidak bisa meninggalkan planet Dewa Penghancur sendirian, kenapa kamu tidak menyuruh Whis atau Vados membawaku keluar? Ada 2 bumi di alam semesta ini sekarang, dan kudengar masakan planet Hongshan juga sangat enak. Saudaraku, kita sudah bersaudara selama bertahun-tahun, bantu saja aku. Mengatakan itu, Champa mulai menangis dan mengeluh sementara ingus dan air mata mengancam akan menodai Virus. Dia menderita, dia sudah lama tidak makan enak. Memalukan sekali, pergilah. Pembuluh darah di dahi Virus menonjol saat dia mengangkat sup mie daging sapi dan menendang Champa pergi seperti bola sepak. Di dekatnya, Whis dan Vados duduk bersila di tepi danau yang dikelilingi teh dan buah-buahan. Vados menyesap teh harum, aroma kaya menyebar di mulutnya. Dia melirik ke arah Champa, yang sedang ditendang oleh Virus, dan dengan santai menyipitkan matanya. Kamu lihat betapa menyedihkannya Champa sama, bagaimana kalau mengirimnya ke dunia fana? Yang terkekeh. Tidak dibutuhkan. Ini hukuman untuk Champa sama, dia terlalu keterlaluan. Universe 6 hampir hancur karena kemalasannya. Oh tunggu, Universe 6 sudah hilang, itu semua salah Champa sama. Jika dia bisa setidaknya mengalahkan satu dewa penghancur seperti yang dilakukan Virus sama, maka itu akan membuktikan bahwa dia setidaknya berusaha keras. Tapi lihat dia, bahkan sebelum pertempuran dewa dimulai, dia menyerah. Makanan yang dimakan Champa sama saat itu akan menjadi satu-satunya makanannya selama beberapa ratus tahun ke depan, dan dia tidak akan bisa makan lagi. Whis mengangkat bahu, hukuman kecil ini tidak berlebihan.
Saat Whis dan Vados dengan santai menikmati hari-hari damai mereka, cahaya lembut bersinar dan Siaya muncul, bersama Kusu, Siling, Miers, dan lainnya. Vados dan Whis segera bangkit setelah melihat kedatangan Siaya. Siaya, kamu di sini, kali ini kami berhutang semuanya padamu. Menyapa Siaya dan yang lainnya, pandangan mereka tertuju pada Mei Fei, khususnya pada makhluk aneh yang dipeluknya. Itu adalah makhluk mirip kucing atau anjing yang tidak dikenal, dengan kepala sedikit lebih sempit, wajah panjang, dan kantung mata sedikit melotot. Ini, Vados dan Whis sama-sama terkejut. Ini, saya menemukannya di sebuah planet di dunia fana, namanya kucing Cornish Rex. Lihat, bukankah itu terlihat seperti Beerus dan Champa? Mei Fei tidak menunjukkan rasa takut dan mengangkat kaki depannya kucing Cornish Rex itu, mengayunkannya di udara. Vados dan Whis tercengang, tidak tahu harus tertawa atau menangis. Gadis ini sungguh berani, membawa hewan peliharaan seperti itu ke planet Dewa Penghancur, terutama di depan Dewa Penghancur Beerus. Dia punya keberanian besar, apakah dia tidak takut dipukuli? Asalkan Beerus sama punya nyali untuk memukulnya. Bab 863, Perkembangan Alam Semesta. Astaga, seberkas cahaya menyapu langit planet Dewa Penghancur dan Beerus muncul di hadapan Siaya dan yang lainnya. Melihat Mei Fei menggendong kucing Cornish Rex, wajah Beerus menjadi gelap dan dengan dingin berkata, dari mana asal kucing ini? Segera singkirkan. Mei Fei terkikik dan membawa kucing Cornish Rex ke depan Biru, membandingkannya dengan dia dan berkata, lihat, kucing ini mirip denganmu. Pop, pembuluh darah di dahi Beerus tiba-tiba menonjol keluar dan pupil matanya berkedip-kedip dengan percikan emas dan aura dingin terpancar darinya. Jika bukan karena Mei Fei adalah putri Siaya, Beerus akan melemparkan energi penghancur untuk menghancurkannya. Siaya, kamu benar-benar perlu mendisiplinkan putrimu, raung Beerus. Siaya mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, dia sudah dewasa, aku tidak bisa mengendalikannya lagi. Sejujurnya, kini putrinya berusia 20-an, Siaya tidak bisa mengendalikannya. Mei Fei telah tumbuh menjadi gadis langsing dan anggun serta cukup menarik, namun entah dari mana ia mendapatkan karakter durhaka yang mengingatkan pada kesombongan Caulifla. Namun dibandingkan dengan keterus-terangan Caulifla, keceriaan Mei Fei agak berlebihan. Dia tidak bodoh, malah dia pintar, dengan EQ dan IQ yang tinggi. Tapi dia hanya suka membuat masalah. Kali ini, Mei Fei datang ke planet Dewa Penghancur bersama Siaya, terutama karena dia telah belajar menjadi trainee Dewa Penghancur bersama Kusu dan Siaya ingin dia mendapatkan pengalaman di sini. Tapi, dia membawa serta kucing Cornish Rex dan memamerkannya di depan Beerus, yang hampir merupakan provokasi langsung. Jika dia tidak memiliki seseorang untuk diandalkan, dia akan dihancurkan sampai mati oleh Beerus dalam hitungan menit. Terhadap sikap Siaya yang tidak bertanggung jawab, Beerus mendengus dingin dan menatap tajam ke arah Mei Fei. Memberikan wajah Siaya, Beerus tidak bisa terlalu keras pada Mei Fei. Semua orang tahu Mei Fei adalah yang paling dimanjakan di antara beberapa anak Siaya. Gadis kecil, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika ada waktu berikutnya, aku akan langsung menghancurkanmu. Meskipun kekuatan Mei Fei saat ini telah melampaui Siling dan Miers, selama dia belum menjadi Dewa Penghancur, dia tidak dapat melawan kekuatan Dewa Penghancur Beerus. Mei Fei mengabaikan peringatan Beerus, mengangkat alisnya, dan meletakkan kucing Cornish Rex di tangannya ke tanah. Pada saat ini, Champa juga bergegas mendekat setelah mendengar suara tersebut, dan ketika dia melihat kucing Cornish Rex di tanah, matanya berbinar, haha, kucing ini mirip sekali dengan Beerus, Puci. Champa, kamu harus melupakan untuk meninggalkan planet Dewa Penghancur, kata Beerus dengan kejam. Tidak, saudaraku, Champa segera menyadari kesalahannya dan memohon dengan menyedihkan. Siaya memandang kakak Beerus dengan heran, kapan karakter Champa menjadi begitu lemah. Dia berbisik kepada Vados di sebelahnya, apa yang terjadi, apakah otak Champa rusak? Vados tersenyum anggun, menutupi mulutnya, dia takut Beerus sama tidak akan membawanya ke dunia fana dan dia harus menghabiskan setiap hari mengunyah kentang di sini, sungguh disayangkan. Dia dulu memakan makanan ini, tapi sekarang dia tidak tahan lagi. Sepertinya bersikap terlalu baik pada Champa sama bukanlah ide yang bagus. Mendengar itu, Siaya tak bisa menahan tawanya, membayangkan betapa beratnya kehidupan Champa di masa lalu. Sangat mudah untuk beralih dari berhemat ke berhemat, namun sulit untuk beralih dari berhemat ke berhemat. Setelah memakan makanan selain dari planet Dewa Penghancur, sulit bagi Champa untuk kembali ke masa di mana dia puas hanya dengan makan kentang dan sekali dalam beberapa tahun, telur rebus putih. Saya tahu, Champa memiliki kehidupan yang sulit, Mei Fei mengedipkan mata indahnya. Matanya yang sebening kristal tampak seperti ada gelombang air yang mengalir di dalamnya. Dia pernah tinggal di planet Dewa Penghancur Alam Semesta 6 dan sangat bersimpati dengan pengalaman Champa. Dia bergumam, tetapi mengapa Champa masih begitu gemuk sementara Beerus, yang makan dengan baik dan tidur nyenyak, sangat kurus. Mendengar putrinya, Miers terkekeh, jika kamu memberi makan babi dengan kentang dan ubi setiap hari, babi itu juga akan tumbuh dengan cepat. Tapi lihat Beerus, dia tidur selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun, setiap kali dia tidur siang, dia membakar semua kelebihan energinya. Champa hidup seperti babi, bagaimana mungkin dia tidak gemuk? Beerus sangat kurus, itu hanya karena dia terlalu banyak tidur dan kurang gizi. Astaga, Beerus dan Champa saling melotot. Mata Beerus menunjukkan kilatan kejam yang melekat pada Miers sesaat sebelum menghilang.
Champa, sebaliknya, mendecakkan bibirnya dan bertanya-tanya, kupikir seseorang baru saja mengutukku. Hehe, Champa sama, kamu terlalu memikirkannya. Siapa di antara kami yang berani mengutukmu, bukan? Kita berbicara tentang orang yang makan kentang, dan tumbuh dengan cepat. Kata Vados, berpura-pura bodoh. Melihat Siaya, dia melihatnya dengan tenang menganggukkan kepalanya dan keraguan Champa segera lenyap. Menjangkau untuk memegang pinggang Miers, Siaya memahami dari mana Mei Fei mewarisi sifat-sifatnya. Seperti yang diharapkan, kecemerlangannya terpancar di saat-saat penting, meskipun dia sering kali diam. Saat ini, Vados menoleh ke Siaya dan bertanya, Siaya, kamu datang kali ini, saya berasumsi masalah Universe 1 telah ditangani. Siaya mengangguk. Setelah menyatu dengan penghuni alam semesta 3 sebelumnya, tidak ada kejadian kacau di alam semesta 10. Sebaliknya, kehadiran Kei Ayer tertinggi yang lebih berpengalaman membuat alam semesta menjadi lebih teratur. Ayer dan Tapion, yang sekarang memegang posisi Kei tertinggi, keduanya adalah dewa yang cakap, dan aku percaya sepenuhnya pada mereka. Selain itu, Moskow bertanggung jawab atas pekerjaan dewa penghancur, jadi seharusnya tidak ada masalah. Vados menghela nafas iri. Kalian sungguh beruntung. Kei tertinggi alam semesta 5 kita tidak dapat diandalkan. Kei tertinggi Fua Linglung sepanjang hari, dan Kei Xin tertinggi belum cukup dewasa. Dan jika menyangkut Virus sama dan Champa sama, mereka juga tidak terlalu bisa dipercaya. Meskipun orang-orang di semesta 6 dan 7 telah bergabung, sepertinya tidak ada keuntungan apapun, dan hanya menjadi penghalang. Jika ini terus berlanjut, Vados sangat khawatir mereka akan menjadi yang pertama pada proses penghapusan berikutnya. Tapi saudari Vado, kalian juga punya kelebihan. Alam semesta 5 punya banyak ahli, jauh lebih baik dari kita di alam semesta 1, selaku Su. Di mana ahlinya, yang paling mampu telah diambil oleh Anda. Jika ada kandidat yang cocok, saya pikir Virus sama sudah lama pensiun, kata Whis menyesal sambil menggelengkan kepalanya. Ah, sebelumnya tidak ada kandidat yang cocok di Universe 7, tapi ada di Universe 6. Menurutku Hit akan menjadi dewa penghancur yang cocok. Untuk pengembangan alam semesta baru, mengapa Virus sama tidak pensiun saja? Vados menimpali, menatap Virus dengan mata berkedip. Wajah Virus menjadi semakin gelap saat dia mendengarkan. Sepertinya dia akan meledak. Kalian bertindak terlalu jauh. Whis dan Vados, saudara laki-laki dan perempuan ini menjadi semakin berani. Mereka dulu pernah menindas Champa, tapi setidaknya Whis masih patuh pada Virus. Kini, keduanya sudah bekerja sama dan bahkan berani memprovokasi dia. Namun, jika menyangkut makhluk terkuat di alam semesta, sejak mengalami turnamen kekuasaan dan mempelajari kekuatan gabungan dari alam semesta 7 sebelumnya, Virus sebenarnya lebih cemas daripada siapapun. Wah, sekarang ada 2 planet Saiyan di alam semesta 5, planet Hongshan pada dasarnya milik alam semesta 1, saya tidak bisa mengendalikannya, tetapi orang saya di planet Sadala harus dikembangkan untuk saya. Biarkan Super Saiyan dari planet Hongshan atau Goku dan yang lainnya pergi ke planet Sadala, pokoknya kita membutuhkan Super Saiyan dalam jumlah besar, tambahnya. Virus memberikan perintah yang jelas bahwa jumlah makhluk kuat di alam semesta harus ditingkatkan. Dibandingkan dengan planet Hongshan, orang saya di planet Sadala lebih unggul baik dari segi kuantitas maupun kualitas, hal ini disebabkan oleh kepercayaan diri yang muncul karena menjadi kelompok yang utuh. Mereka hanya kekurangan warisan jalan untuk menjadi Super Saiyan. Di zaman kuno, mereka membantu orang Namek dalam perjuangan mereka melawan kekuatan gelap, yang menyebabkan hilangnya warisan Super Saiyan di planet kuno Sadala. Meskipun Chaba tampaknya telah menemukan transformasi Super Saiyan sekarang, itu hanya dangkal dan tidak bisa dibandingkan dengan Goku dan yang lainnya. Babak 864, Kekuatan Keajaiban. Virus sama, ini mungkin sulit, Whis dan Vados juga berharap alam semesta mereka menjadi kuat, namun menjadi Super Saiyan tidak semudah sekadar mengatakan transformasi. Itu membutuhkan bakat dan akumulasi yang cukup. Bukankah dia pernah melihat bahwa planet Hongshan, meskipun sudah bertahun-tahun, hanya memiliki sedikit Super Saiyan? Namun, Virus tidak mempedulikan hal-hal tersebut. Meskipun Universe 5 tampak kuat sekarang, semuanya didukung oleh Goku dan yang lainnya, tetapi masalahnya adalah mereka semua adalah manusia. Bahkan jika mereka memasuki alam ilahi dan memiliki umur yang lebih panjang dari manusia biasa, mereka tidak dapat hidup selama Hit, yang telah hidup selama ribuan tahun. Dalam beberapa ratus tahun, mereka hanya akan menjadi segenggam debu. Pada saat itu, kekuatan Universe 5 mungkin menurun tajam. Virus benar-benar khawatir Zeno akan mengadakan sesuatu seperti turnamen kekuasaan di masa depan. Bagaimana dengan ini? Sebentar lagi, saya akan meminta Ayah Siling membentuk pasukan untuk mengunjungi planet Sadala. Keduanya merupakan planet Saiyan dalam satu alam semesta dan sudah saatnya keduanya mempererat hubungan dengan bertukar pengalaman. Petik 2. Planet Hongshan dan planet Sadala terletak di galaksi yang terpisah dan tidak menyadari keberadaan satu sama lain. Sudah waktunya bagi mereka untuk bertemu demi pertumbuhan ras Saiyan. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi kemudian. Ini pasti cukup menarik, bukan? Memikirkan hal ini, Siaya dan yang lainnya tetap tinggal di planet Dewa Penghancur. Pada saat ini, 3 malaikat berkumpul di planet ini dan Siaya memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada mereka tentang pelatihannya. Hari-hari berlalu dan delegasi dari planet Hongshan menaiki pesawat luar angkasa menuju planet Sadala.
Adri dan Bardock memimpin tim, dan Siang serta Caulifla juga ikut serta karena mantan Kapten Angkatan Pertahanan Sadala, Renzo, adalah kakak laki-laki Caulifla. Dengan cara ini mereka dapat mencapai hasil yang lebih baik selama kunjungan mereka. Planet Dewa Penghancur, dengan perairan hijau yang beriak dan bersinar. Sinar matahari yang lembut menyinari permukaan danau yang tenang, memantulkan kilau warna-warni dan cemerlang melalui kabut tipis. Saat ini, Siaya sedang berlatih bersama Vados, Whis, dan Kusu. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut. Kilatan cahaya dengan cepat melewati permukaan air, meninggalkan pantulan sekilas tetapi tidak ada satupun riak. Keempatnya bertarung tanpa suara dan tanpa suara di atas permukaan air. Berkat pemahaman mereka tentang alam kuat, setiap pukulan dan tendangan sangatlah alami, dan setiap gerakan sepertinya menyatu dengan langit dan bumi. Sosok keempatnya bergoyang pelan, dan terdengar suara letusan terus-menerus di kehampaan. Namun, sungguh ajaib energi mereka tidak bocor sama sekali. Semua energi terkonsentrasi pada permukaan kulit, dan hanya ketika menyerang orang lain, kekuatan penghancur yang sangat kuat akan menembus dan mencapai efek kehancuran total. Tiba-tiba, hembusan angin kencang bertiup dan kilat menyambar. Siaya tersenyum tipis dan dengan anggun menggambar busur di kehampaan dengan telapak tangannya. Bang! Geraman teredam. Kusu terjatuh, tekanan angin yang kencang membuat permukaan danau yang tenang menjadi cekungan. Kemudian berhenti tiba-tiba, ombaknya melonjak dan berbalik, menimbulkan gelombang besar. Siaya sama, kekuatanmu semakin bertambah, seru Kusu dengan takjub sambil melayang di udara. Tidak apa-apa, jawab Siaya dengan rendah hati. Mampu mempertahankan auranya tetap stabil di bawah pengepungan 3 malaikat sudah cukup luar biasa, meskipun mereka berempat tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, level pertarungan ini cukup mewakili. Bangsa Saiyan adalah ras yang bertarung, dan saat bertarung mereka dapat memahami lebih banyak hal. Ranah Siaya lebih tinggi dari Goku dan lainnya, jadi dia mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar dengan melawan Whis dan lainnya. Di sampingnya, Beerus sedang duduk diam di atas tunggul pohon, mengamati pertarungan antara 4 orang dengan sedikit riak di matanya. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Siling, Miers, dan Android 18, yang sedang menonton dengan serius, serta Mei Fei, yang sedang memasak bersama Champa di tepi danau. Setelah menguap lebar, dia pun mulai berlatih. Whis turun ke tanah dengan ekspresi tenang dan tersenyum pada Siaya, bagus sekali, kamu telah sepenuhnya memahami alam ilahi tingkat keempat. Jika kamu bisa memadukannya, dengan tambahan kekuatan Dewa Waktu, mungkin aku pun tidak akan bisa menandingimu. Siaya tersenyum tipis dan berkata, wah, kamu bersikap rendah hati lagi. Meski berpenampilan ceria, Whis merupakan petarung yang tangguh. Semakin kuat seseorang, semakin tenang mereka dalam pertempuran. Alam Whis di alam ilahi tingkat keempat tidak dapat disangkal kuat, tetapi jika menyangkut kekuatan pertempuran, Siaya mungkin telah melampaui Whis, tetapi malaikat sendiri memiliki kekuatan keseimbangan, memiliki kemampuan untuk menahan dewa penghancur, dan memiliki berbagai keunikan, kemampuan. Jadi dalam pertarungan sesungguhnya, Siaya bukanlah tandingan Whis. Tidak, aku serius. Jangan berpikir bahwa kekuatan Dewa Penghancur dan kekuatan Dewa Waktu di dalam diri Anda hanya meningkatkan kekuatan penghancur Anda dan tidak berguna untuk memahami wilayah Anda. Sebenarnya yang membuatmu begitu kuat bukan hanya ini saja, tapi juga kekuatan Dewa Nagamu, Whis mengangguk dengan serius. Mengapa kamu mengatakan itu? Kekuatan Dewa Naga, juga dikenal sebagai kekuatan keajaiban, tidak terlihat dan tidak dapat disentuh, namun selalu berperan pada saat-saat paling kritis. Anda bisa menyebutnya, keberuntungan, atau takdir, namun Anda telah menerima perlindungannya dalam kegelapan. Pikirkan tentang perjalanan pertumbuhan Anda sendiri, Anda dianggap cukup baik pada tahap awal, tetapi bisakah Anda mencapai posisi Anda saat ini hanya berdasarkan bakat Anda? Ada Super Saiyan yang kuat dalam sejarah, tapi mereka semua berhenti di Super Saiyan 2. Sebelum Anda, tidak pernah ada Super Saiyan, alam ilahi, yang sebenarnya. Anda adalah orang pertama yang mencapainya. Vados juga terkekeh, benar, tidak ada Super Saiyan sepertimu di universe 6 sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa setelah Anda ingin mendapatkan kekuatan Dewa Naga, setiap momen pertumbuhan Anda disertai dengan keberuntungan yang besar. Siaya mengerutkan alisnya dan memikirkannya, sepertinya memang begitu, keberuntungannya selalu cukup baik. Saat dia bertarung melawan Metal Bojek, dia menerobos ke Super Saiyan 2 ketika dia hampir mati, dan kemudian memasuki bintang Dewa Pencipta planet Dewa Penghancur untuk pelatihan. Ketika dia bertarung melawan Silver Frieza, dia menerobos ke Super Saiyan 3 pada saat kritis. Kemudian, ketika dia menemui hambatan, dia mendapat bimbingan Kusu dan memahami alam dan memasuki keadaan misterius. Pada tahap selanjutnya, di bawah bimbingan Dewa Naga Zalama, dia memasuki alam naga dan melangkah ke alam Dewa Super Saiyan. Super Saiyan, Dewa Super Saiyan, Dewa Waktu, Dewa Penghancur. Setiap kemajuan sepertinya disertai dengan keberuntungan yang tiada habisnya, dan sekarang, kekuatannya setara dengan Whis. Pengalaman ini seperti dia memiliki lingkaran cahaya karakter utama. Dalam karya aslinya, bahkan Goku, kecuali saat dia bertarung melawan Frieza di planet Namek dan mendapat terobosan untuk menjadi Super Saiyan, di lain waktu, entah itu melawan android atau Majin Buu, dia baru maju setelah sekian lama, periode pelatihan yang melelahkan. Tidak ada terobosan mendadak ketika berada antara hidup dan mati. Setelah meninjau masa lalunya, Siaya benar-benar menyadari keajaiban kekuatan Dewa Naga, karena secara tidak sadar hal itu memicu kejadian ajaib di sekitarnya. Jadi,
Ternyata saat aku membuat keinginan untuk mendapatkan kemampuan membuat bola naga, aku benar-benar membuat keputusan yang tepat, tanpa berkata apa-apa lagi, hanya fakta bahwa ketika dia memasuki alam naga, jika dia tidak melakukannya, memiliki kekuatan Dewa Naga, mengapa Dewa Naga mengirim utusan untuk membawanya ke alam naga? Xiaya, apakah kamu berencana untuk mewariskan posisi Dewa Penghancur Alam Semesta satu kepada Mei Fei? Whis terkekeh dan bertanya. Ya, saat ini, kekuatan Dewa Penghancur sudah tidak berguna bagiku, dan aku sudah memasuki alam ilahi tingkat keempat, sudah tidak pantas lagi bagiku untuk terus mengabdi sebagai Dewa Penghancur, jadi aku ingin melewati ini, posisi ke Mei Fei. Di antara beberapa kandidat yang telah disiapkan Xiaya, Mei Fei adalah orang yang paling cocok untuk mewarisi posisi Dewa Penghancur. Xiling, Miers, dan Android 18 mengikuti jalur Raja Alam Semesta dari alam malaikat, sementara baik Xiang maupun Sili tidak sekuat Mei Fei. Ditambah lagi, ikatan emosional membuat mereka bukan pilihan terbaik. Kamu segera pensiun, kamu baru menjadi Dewa Penghancur selama 10 tahun dan kamu sudah ingin pensiun. Yang lain akan bersemangat untuk tetap berada di posisi Dewa Penghancur. Seolah mengisyaratkan sesuatu, Whis melihat ke arah virus. Xiaya menggelengkan kepalanya, tugas utamaku tetap sebagai Dewa Waktu. Ruang waktu adalah jalanku. Saya melatih kekuatan Dewa Penghancur hanya agar saya bisa maju ke alam ilahi tingkat keempat. Lebih jauh lagi, jika saya ingin maju ke alam ilahi tingkat kelima dalam bidang ruang dan waktu, saya harus melepaskan posisi ilahi yang diberikan dalam multiverse. Era multiverse memiliki batas waktu dan pada akhirnya akan binasa, berbeda dengan alam waktu yang melampaui konsep waktu. Sifat Dewa Penghancur dan Dewa Waktu malah bertentangan. Jika Xiaya ingin maju ke alam ilahi tingkat kelima, dia harus membuat pilihan. Meninggalkan posisi Dewa Penghancur demi mencapai level ruang waktu yang lebih tinggi mungkin bukanlah pilihan yang salah. Selanjutnya, di bawah penyesuaian kekuatan Dewa Naga, Xiaya telah memadukan ketiga energi tersebut menjadi tetesan emas gelap. Jadi, kekuatannya tidak akan hilang seperti alam ilahi tingkat ketiga, milik Dewa Penghancur, begitu seseorang bersentuhan dengannya, itu tidak akan terlupakan. Posisi God of Destruction hanyalah jalan pintas untuk bersentuhan langsung dengan hukum multiverse. Pada akhirnya, memiliki pengalaman itu saja sudah cukup, mengapa harus dibatasi olehnya? Oleh karena itu, merelakan posisi Dewa Penghancur bukanlah masalah besar. Vados merenung sejenak dan berkata, untuk memperoleh keuntungan, seseorang harus meninggalkan sesuatu. Pendekatan Xiaya patut dicoba. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang Istana Raja Roh? Bab 865, Pernikahan. Berbicara tentang Istana Raja Roh, istana ini terakhir kali muncul pada saat malaikat kegelapan mengganggu tatanan multiverse beberapa tahun yang lalu. Saat itu, hanya imam besar yang melihat istana tersebut. Adapun terakhir kali dalam insiden Zamasu, Istana Raja Roh muncul di dunia lain, dan Whis serta Vados baru mendengarnya kemudian dari Xiaya. Kali ini, Time King secara khusus menyebutkan Istana Raja Roh sebelum berangkat, yang dicatat oleh Whis dan Vados. Ketika Vados menyebut Istana Raja Roh, Xiaya tidak bisa tidak mengingat sosok Qian yang keluar dari istana. Kekuatan yang tak terduga adalah sesuatu yang bahkan Xiaya sekarang tidak punya cara efektif untuk melawannya. Setelah berpikir sejenak, Xiaya berkata, menurut apa yang dikatakan Raja Waktu sebelumnya, tampaknya Istana Raja Roh telah kembali ke dunia ini. Tapi sejujurnya, jika diberi pilihan, saya benar-benar tidak ingin menghadapinya. Meskipun identitas sosok Qian misterius tidak diketahui, dan posisi apa yang dia pegang di Istana Raja Roh, Xiaya tahu bahwa meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat menahan beberapa pukulan di depannya. Sekarang kalau dipikir-pikir, sosok itu pasti berada di alam ilahi tingkat kelima, yang paling menakutkan. Zombie yang kehilangan kemauannya dan hanya bisa mengikuti perintah sederhana memiliki kekuatan alam ilahi tingkat kelima. Seberapa kuat dia pada puncaknya? Yang lebih membingungkan Xiaya adalah sikap Istana Raja Roh terhadap perlindungan Zamasu, disengaja atau tidak, sangat tidak jelas. Vados mengayunkan tongkatnya dan hologram istana megah langsung muncul di kehampaan seperti layar TV, yang tidak diragukan lagi adalah Istana Raja Roh. Ini adalah gambaran yang disampaikan kepada kita oleh Imam Besar, yang memerintahkan kita untuk selalu memperhatikan perubahan di alam semesta dan mencegah segala kemungkinan situasi. Tapi karena Raja Waktu sama mengatakan bahwa akan ada hasil yang tidak terduga setelah menemukan Istana Raja Roh, itu seharusnya bukan hal yang buruk. Identitas Time King sangat mulia, dan perkataannya adalah hukum. Karena Raja Waktu belum dengan jelas menyatakan bahaya Istana Raja Roh dan meminta mereka mencoba menemukannya dengan nada santai, seharusnya tidak ada masalah. Yah, kami akan mengawasinya. Xiaya sedikit mengangguk, mengetahui bahwa sekarang hanya ada 5 alam semesta di multiverse, jika Istana Raja Roh muncul, istana itu akan segera ditemukan. Peristiwa semacam ini tidak memerlukan keterlibatan pribadinya, dan dia bisa menyerahkannya kepada para malaikat untuk menanganinya. Sebaliknya, dia perlu fokus untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Adapun soal kekuatan mukjizat Dewa Naga, Whis dan Vados belum mengungkapkannya dengan jelas dan Xiaya kurang memahaminya dengan baik. Dalam periode waktu berikutnya, dia berencana untuk berlatih dengan tenang, mendapatkan pemahaman yang jelas tentang energi emas gelap di tubuhnya, dan jika tidak berhasil, dia harus pergi ke alam naga dan meminta beberapa Dewa Naga untuk nasihat. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 tahun berlalu dalam sekejap. Itu adalah tahun ke-9 sejak insiden Majin Buu. Tahun ini,
turnamen seni bela diri dunia ke-31 dimulai lagi di bumi. Konon kali ini Putri Gohan, Pan, yang baru berusia 4 tahun akan mengikuti turnamen tersebut. Selama 2 tahun, Siaya telah mencoba untuk mengasimilasi misteri mendalam dari alam ilahi tingkat keempat, berharap dapat membuat terobosan di alam ilahi tingkat keempat. Ia juga sering mengunjungi Universe 2 untuk bertanding persahabatan dengan Bomen. Melalui pertarungan sebenarnya, Siaya bisa merasakan kekuatannya terus meningkat dan tetesan energi emas gelap di dalam tubuhnya terkadang gelisah, seolah-olah akan pecah kapan saja. Selain mencari Bomen untuk bertanding, Siaya juga mencari Klein di Universe 3, namun sayangnya, Klein sepertinya sibuk meneliti sesuatu dan tenggelam dalam pelatihan pengasingan setiap kali Siaya berkunjung. Setelah beberapa kali mencoba tanpa hasil, Siaya kini jarang mengunjungi Universe 3. Dalam kehampaan yang luas, Siaya mengakhiri pelatihan hari ini dan kembali ke planet Hongshan. Malam musim gugur terasa sedikit dingin dan ada kabut tipis yang menyelimuti pegunungan dan hutan. Di langit malam yang damai, bulan purnama tanpa cacat tergantung di setengah gunung dan di tengah bintang-bintang, cahaya bintang abu-abu keperakan yang indah bertaburan. Beberapa cabang menjulur dari jendela, menghalangi sudut bulan purnama. Setelah selesai makan malam, Siaya pergi berjalan-jalan, tetapi Siling membawakannya pesan yang tidak terduga. Apa, Sili sedang hamil, dan itu anak Vicky. Siaya tidak percaya dengan apa yang didengarnya, dan hanya setelah mengkonfirmasi beberapa kali, dia mengungkapkan ekspresi seolah dia tidak tahu harus berkata apa. Vicky adalah putra dari adik laki-laki Siling, Laret dan adik perempuan Goku, Elise, yang juga dapat dianggap sebagai sepupu Sili. Meskipun ada perbedaan usia 5 tahun di antara keduanya, bagi orang saya, hubungan darah dan usia tidak menjadi masalah selama mereka benar-benar ingin bersama dan Siaya juga tidak peduli. Namun, Sili diam-diam mengandung anak seseorang, dan itu tidak baik. Mengapa putri yang saya besarkan selama bertahun-tahun terasa seperti dimakan babi? Siaya, sebagai seorang ayah, merasa sangat tidak nyaman. Dulu ketika Sili dan Vicky masih muda, kedua sepupu itu bekerja sama. Saat itu, Sili menjadi kapten dan Vicky menjadi anggota skuad. Karena Sili, yang beberapa tahun lebih tua, belum mampu menembus Super Saiyan 2 seperti Siang, dia sering mengajak anggota mudanya bertualang di luar, berharap bisa mencapai terobosan melalui perjalanan. Saat itu, Vicky adalah pengikut kecilnya. Dia sangat patuh, memanggilnya, kakak perempuan ini, kakak perempuan itu. Sejujurnya Vicky masih takut pada Sili, kakak sepupunya. Sili 5 tahun lebih tua darinya dan Kapten Regu. Dia selalu memarahinya, dan hanya dengan sedikit mengangkat alisnya, Vicky akan langsung ketakutan. Situasi ini berlangsung hingga mereka berdua tumbuh dewasa, dan yang mengejutkan, beberapa tahun kemudian, Vicky, mantan budak kecil, membalikkan keadaan dan membuat Sili hamil. Siaya, menurutmu apa yang harus kita lakukan mengenai ini? Mau bagaimana lagi? Telepon mereka kembali dan suruh mereka menikah. Orang saya tidak terlalu peduli dengan pernikahan, namun dalam filosofi Siaya, karena putrinya akan tinggal bersama orang lain, pernikahan yang layak selalu menjadi suatu keharusan. Belum lama ini dan aku akan menjadi seorang kakek, Siaya tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Meskipun dia masih terlihat berusia 17 atau 18 tahun, tahun ini dia berusia 56 tahun, dan dia akan segera memiliki seorang cucu. Siang dan Caulifla, Kale sudah menikah hampir 7 atau 8 tahun, namun mereka masih belum dikaruniai anak, sedangkan Sili, adik perempuannya, adalah anak pertama yang hamil. Siling mengangguk pelan, dia pikir Siaya akan marah. Melihat Siaya tidak marah, Siling mengangguk dan berbalik untuk mendelegasikan persiapan pernikahan. Pernikahan putri Siaya tentunya akan menjadi acara akbar, karena bukan hanya urusan keluarga Siaya saja, tapi juga melibatkan dua keluarga planet Hongshan. Keluarga Bardock dan Adri sangat mementingkan masalah ini dan sibuk mempersiapkan pernikahannya. Maka di hari pernikahannya, planet Hongshan menjadi semarak. Banyak tamu yang diundang ke pernikahan Sili dan pemandangannya bahkan lebih megah daripada yang terjadi di pernikahan Siang. Bagaimanapun, itu adalah pernikahan putrinya, jadi tentu saja harus meriah. Selain banyaknya pakar planet Hongshan, keluarga Goku dan keluarga Vegeta juga hadir. Selain itu, Siaya juga mengundang para Saiyan dari planet Sadala untuk mengunjungi planet Hongshan. Dalam 2 tahun terakhir, seiring semakin dalamnya hubungan antara planet Hongshan dan planet Sadala, komunikasi antara orang Saiyan dari kedua planet tersebut menjadi lebih sering. Dari planet Hongshan, para Saiyan dari planet Sadala menerima warisan otentik Super Saiyan. Kali ini, pernikahan Sili dihadiri oleh Chaba dan pasukannya. Siaya, selamat. Chaba mempersembahkan hadiahnya. Siaya tersenyum dan menyambut Chaba dan para Saiyan dari planet Sadala ke jamuan makan. Dia kemudian meminta Siang dan Caulifla untuk melayani mereka dan pergi menyambut tamu lain. Kakarot, kudengar Pan akan berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri dunia berikutnya. Siaya mendekati Goku dengan segelas anggur. Saat ini, Goku mengenakan seragam seni bela diri berwarna biru, yang sangat mirip dengan Goku dunia galaksi di alam naga. Dalam 2 tahun terakhir, Siaya sibuk berlatih dan jarang pergi ke bumi. Meletakkan sendoknya, Goku menelan ludah dan berkata, Pan menyukai seni bela diri sejak dia masih kecil, aku ingin dia merasakan kompetisi formal lebih awal. Siaya tertawa mendengar kata-kata itu dan mengalihkan pandangannya ke gadis kecil lembut di sampingnya.
Meski Pan hanya memiliki seperempat garis keturunan Saiyan, namun kekuatannya tidak lemah karena mendapat bimbingan dari Goku sejak kecil. Di sebelahnya ada Gohan dan Fidel, dengan Goten yang tampak seperti pemuda, dan Bula, seorang gadis muda dengan rambut ungu muda, duduk di samping mereka. Halo, kakek Siaya, Pan berkata dengan suara seperti anak kecil, lalu dia melompat dari kursinya dan membungkuk pada Siaya. Hahaha, Siaya terpengaruh oleh betapa bijaksananya Pan, dan tidak bisa menahan tawa kerasnya. Dalam karya aslinya, turnamen seni bela diri yang diikuti Pan diadakan 10 tahun setelah insiden Majin Buu. Namun di dunia ini, karena tidak ada bencana besar yang ditimbulkan oleh Majin Buu, maka turnamen pencaksilat tetap diadakan setiap 3 tahun sekali sesuai jadwal. Dibandingkan dengan karya aslinya, ini 1 tahun lebih maju. Pan dikatakan berusia 4 tahun, yang sebenarnya mengacu pada nominal usia. Usia aslinya sedikit lebih muda daripada karya aslinya. Babak 866, momen bersejarah. Jadi kakek berharap kamu memenangkan kejuaraan di kelompok pemuda. Siaya meletakkan tangannya yang besar di kepala Pan dan mengelusnya. Siaya dengan tenang menerima gelar, kakek, lalu berpisah dari Goku dan yang lainnya untuk menerima tamu lainnya. Sekitar setengah jam kemudian, Silly yang mengenakan gaun pengantin berwarna putih keluar bergandengan tangan dengan Vicky. Dengan kedatangan kedua mempelai, pernikahan mencapai puncaknya. Saya sudah meramalkan bahwa mereka akan berakhir bersama sejak mereka masih muda. Paladi dari generasi yang sama dengan Adri membual dengan suara nyaring, pipinya merah karena minum. Sangat jelas terlihat dari pandangan mereka karena Silly dan Vicky terlalu intim. Alice memutar matanya ke arah Paladi dari kursi utama. Hal ini membuat Bardock dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Siaya menghampiri mereka sambil tersenyum, Paman Paladi, Bibi Alice, apa yang kamu bicarakan? Tidak apa-apa, Paladi hanya memamerkan kecerdasannya lagi, Bibi Lise dari Siaya tersenyum. Anggota pasukan Adri mengambil air mancur awet muda bertahun-tahun yang lalu, sehingga perjalanan waktu tidak meninggalkan bekas apapun di wajah mereka. Katakanlah, Xiang dan Silly sudah menikah, kapan giliran Mei Fei? Menurutku gilirannya tidak akan pernah tiba. Siaya menggelengkan kepalanya, Mei Fei selalu liar dan dia tidak melihatnya dekat dengan pria tertentu, jadi kemungkinan dia menemukan seseorang yang disukainya tidak terlalu tinggi. Terlebih lagi, berdasarkan pengaturannya, Mei Fei sedang menjalani uji coba trainee God of Destruction, jadi kecil kemungkinan Mei Fei untuk menikah. Mei Fei pada akhirnya akan mewarisi posisiku sebagai dewa penghancur alam semesta 1, umurnya akan sangat panjang, mungkin dia akan bertemu seseorang yang dia sukai di masa depan. Tapi itu adalah sesuatu untuk masa depan, entah berapa lama lagi dari sekarang. Semua orang mengangguk, menjadi dewa penghancur alam semesta adalah kesempatan yang sangat besar, dibandingkan dengan itu, perasaan bisa dikesampingkan. Selain itu, tidak ada seorang pun di antara Saiyan di planet Hongshan yang layak mendapatkan Mei Fei, jadi lebih baik menunggu. Mereka hanya tidak tahu berapa tahun penantian ini akan berlangsung dan apakah mereka mempunyai kesempatan untuk melihatnya. Saat klimaks pernikahan semakin dekat, Siaya mendekati Silly dan Vicky untuk secara pribadi memberi mereka restu. Vicky, Silly sekarang akan berada dalam perawatanmu. Semoga kalian berdua menjalani hidup bahagia bersama. Biarkan juga Bardock membantu melatihmu, Silly sudah sangat kuat, sayang sekali jika kamu bahkan bukan seorang Super Saiyan. Vicky tersenyum kecut, tolong ampuni aku, meskipun aku menjadi Super Saiyan, aku tidak akan menandingi Silly. Petik 2, Karena istrinya jauh lebih kuat darinya, Vicky tidak bisa menahan diri, lagi pula, sepupunya telah menindasnya sejak mereka masih kecil, dan Vicky sudah terbiasa dengan hal itu. Dan kemudian, di tengah antusiasme semua orang, pernikahan Silly dan Vicky pun berakhir. Keesokan harinya, para tamu perjamuan kembali satu persatu. Goku dan yang lainnya kembali ke bumi bersama-sama dan sebelum berangkat, Goku mengundang Siaya untuk datang menonton turnamen seni bela diri dunia ke-31. Sejujurnya, Siaya tidak tertarik dengan persaingan penduduk bumi tingkat rendah. Dia awalnya tidak akan pergi, tapi mengingat ini mungkin turnamen terakhir dari karya aslinya dan tidak banyak yang terjadi akhir-akhir ini, Siaya akhirnya menyetujui undangan Goku. Turnamen seni bela diri tinggal beberapa hari lagi, ingatlah untuk datang ke bumi. Goku menekankan dan kemudian menggunakan transmisi instan untuk pergi. Melihat tempat di mana Goku dan yang lainnya menghilang, tatapan Siaya beralih ke Mei Fei. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia berkata, Mei Fei, kamu harus pergi ke Universe 1 dan melanjutkan uji coba trainee God of Destruction. Dengan ekspresi tertekan, alis halus Mei Fei berkerut, ayah, tidak bisakah ayah memberiku waktu istirahat? Latihan setiap hari sangat membosankan. Melihat Mei Fei dengan acuh tak acuh, Siaya berkata, kamu berencana pergi dan bermain kemana? Hehe, aku tidak akan pergi kemana-mana, aku akan tetap di planet Hongshan. Wajah cantik Mei Fei melengkung menjadi lengkungan yang indah dan dia menjentikkan rambutnya, rambut hijaunya berkibar di langit. Oh iya, di mana Majin Buu? Bukankah dia selalu tinggal bersamamu? Oh, dia pergi untuk menindas seseorang bernama Majikayo. Mereka berdua hampir abadi, dan mereka tidak bisa disakiti dengan berkelahi, jadi Buu sangat suka mengganggunya. Apa kamu yakin itu bukan karena Buu ingin menelannya? Siaya mengungkapkan keraguannya, Majikayo adalah wujud kehidupan bekas Universe 3, dengan tubuh seperti jeli biru, dan seperti Majin Buu, ia dapat mengubah wujudnya sesuka hati dan memiliki kemampuan regeneratif yang kuat.
Hanya saja 2 tahun lalu di turnamen kekuasaan, separuh tubuh Majikayo diubah menjadi coklat oleh Bu dan dimakan. Tidak mungkin, Bu hanya suka bermain-main dan aku akan pergi ke hutan besar di sana, jawab Mei Fei. Melihat punggung putrinya saat dia melompat dengan lincah menuju hutan besar, si ayah menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dengan kepribadiannya yang riang, kapan dia akan menjadi dewa penghancur resmi? Beberapa hari kemudian, matahari bersinar terang. Si ayah membawa keluarganya ke Gunung Paosu. Turnamen pencaksilat kali ini akan digelar di sebuah pulau tak jauh dari Gunung Paosu. Ketika mereka tiba di bumi, publisitas turnamen seni bela diri dunia telah berlangsung lama, dan seniman bela diri dari seluruh dunia berkumpul. Itu adalah hari turnamen seni bela diri berskala besar yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Turnamen ini merupakan momen bersejarah dalam karya aslinya. Gunung Paosu. Goten dan Bula bersama-sama menyerang Goku. Dengan aura api yang mengamuk, Goten dan Bula sama-sama berubah menjadi wujud Super Saiyan. Bang, 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 Goku tersenyum tipis sambil mengetukkan jarinya di ruang kosong. Dengan suara mendesing, udara tertusuk. Goten dan Bula terpaksa mundur beberapa langkah, lalu menopang diri mereka sendiri di tanah, berkeringat deras. Wah, aku tidak bisa melakukannya lagi, kata Goten dan dengan tidak sopan terjatuh ke tanah. Karena kemiripannya yang mencolok dengan Goku, setelah dewasa, Goten memotong pendek rambutnya. Bula, sebaliknya, jauh lebih anggun dan heroik. Rambut ungu mudanya diikat menjadi ekor kuda dengan pita sutra, dan ada poni di dahinya. Ia mengenakan kemeja ketat tanpa lengan dan hot pants berwarna biru tua, memperlihatkan sosoknya yang tinggi dan langsing dengan lekuk tubuh yang anggun dan anggun. Apakah kalian berdua ingin berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri? Goku memandangi kedua anaknya. Jika Trunks berpartisipasi, maka saya juga akan berpartisipasi. Kalau tidak, itu terlalu membosankan. Trunks harus membantu Tights mengelola perusahaan, jadi dia tidak bisa berpartisipasi dalam turnamen, kata Bula. Kalau begitu aku juga tidak akan berpartisipasi. Dalam sekejap, sosok si ayah, Siling, Miers, Android 18, Laun, Mei Fei, dan lainnya muncul di kehampaan, diterangi oleh cahaya halus yang berkilauan. Si ayah, kalian semua di sini. Si ayah tersenyum tenang dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke sisi lain. Saat si ayah menyaksikan, jejak pasir dan debu membubung di kejauhan. Karena kecepatannya, pasir dan debu membentuk garis lurus. Sesosok kecil yang tertutup debu perlahan-lahan mulai terlihat saat ia mendekat. Kakek, aku telah berlari mengelilingi bumi. Orang tersebut tak lain adalah Pan, Putri Gohan. Dia baru saja kembali setelah berlari mengelilingi bumi. Babak 867, kilat menyambar. Pan sudah menerima pelatihan keras di usia muda. Si ayah memandang Pan dengan heran. Melihatnya tertutup debu dan wajahnya memerah karena olahraga yang intens, dia mau tidak mau bertanya pada Goku. Tentu saja lebih baik memulai latihan sedini mungkin. Jika Anda melewatkan periode ini, sudah terlambat untuk memperbaiki fondasi Anda. Si ayah mengangguk. Memang latihan pencaksilat harus dimulai sejak usia muda. Baik itu selama periode planet Vegeta atau periode planet Hongshan saat ini, pelatihan orang saya dimulai segera setelah lahir. Dia ingat ketika dia berumur 3 tahun, dia telah pergi ke planet yang jauh untuk menjalankan misi bersama Siling, dan anak-anak dengan bakat rendah dibuang segera setelah lahir. Dibandingkan dengan ini, Pan menerima pelatihan dari Goku pada usia ini dapat dipahami. Namun, masalahnya adalah Pan bukanlah seorang Saiyan berdarah murni. Dia hanya memiliki seperempat garis keturunan Saiyan. Latihan intensitas tinggi seperti itu sudah bisa dianggap keras. Untuk anak kecil seperti Pan, penting untuk berhati-hati selama latihan dan tidak terlalu keras, jika tidak, akan ada konsekuensi serius jika salah langkah. Namun, Goku sendiri adalah seniman bela diri yang luar biasa dan tahu cara mencapai keseimbangan. Itu tidak akan berhasil jika itu adalah Gohan. Karena didikan Piccolo sejak kecil, maka latihan bela diri Gohan lebih condong ke arah setan, galak, brutal, dan tanpa ampun. Metode-metode ini jelas tidak cocok untuk mengajar remaja putri. Kakek si ayah, Pan membungkuk hormat. Hahaha. Anak yang sangat sopan, suasana hati si ayah tiba-tiba menjadi baik. Jika Mei Fei dan yang lainnya patuh ketika mereka masih muda, itu akan sangat bagus. Sambil tertawa, si ayah menepuk kepala Pan dan mengelus kepalanya, menyebabkan Pan menyipitkan matanya seolah bahagia. Beralih untuk melihat Goten dan Bula yang duduk di tanah di sampingnya, kedua anak itu masih kelelahan dari pertarungan sebelumnya dengan Goku, jadi si ayah memberi mereka cairan nutrisi untuk memulihkan stamina mereka. Si ayah kemudian membawa Siling dan yang lainnya ke rumah Goku. Sekitar 10 menit kemudian, suara gemuruh bergema di langit dan sebuah pesawat jet mendarat. Gohan dan Videl turun dari pesawat, dan tak lama kemudian, Vegeta yang mengenakan kaos terbang dari Cakrawala. Si ayah menyapa Vegeta dan dengan rasa ingin tahu bertanya, mengapa hanya kamu satu-satunya di sini? Trunks tetap tinggal untuk menangani pekerjaan perusahaan dan Tights tidak tertarik dengan turnamen seni bela diri, jadi dia tidak datang, kata Vegeta, memasukkan satu tangan ke dalam sakunya dan menyerahkan Pan, kapsul Hoi Poi, dengan tangan lainnya. Ambil ini hadiah dari Tights. Terima kasih, kakek Vegeta. Vegeta mengangguk dengan acuh tak acuh dan ternyata sangat baik pada Pan. Sejujurnya,
Jika bukan karena Siaya juga datang untuk menonton turnamen seni bela diri dunia, Vegeta sendiri tidak akan datang, karena turnamen seni bela diri di bumi menjadi semakin membosankan baginya. Selanjutnya, Bulma mempersilakan semua orang untuk duduk di ruang tamu, sementara dia dan Laun pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan untuk para tamu. Tugas ini hanya dilakukan dengan baik oleh dia dan Laun. Setelah makan siang yang lezat, prajurit Z yang tersebar di seluruh dunia mulai berkumpul di Gunung Palsu. Krillin, Yamcha, Tien Shinhan, Chiaotzu, Yajirobe, mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun dan banyak hal yang harus dikejar. Saat hari mulai menjelang senja, semua orang mulai menuju lokasi turnamen pencaksilat. Turnamen seni bela diri dunia ke-31 diadakan di sebuah pulau kecil yang terletak lebih dari 100 km selatan Gunung Palsu. Seluruh pulau dikelilingi oleh laut, dengan dataran yang menanjak secara bertahap dari timur ke barat. Di sisi barat terdapat punggungan gunung yang menjulang tinggi, dan bangunan utama kota sebagian besar terletak di sisi timur punggungan. Kotanya memang tidak besar, namun bangunan dan fasilitasnya sangat lengkap, memiliki segala yang dimiliki kota besar. Karena itu adalah turnamen seni bela diri dunia yang diadakan setiap 3 tahun sekali dan letaknya tidak jauh dari tanah suci seni bela diri, kota Goku, sekolah seni bela diri besar dan kecil sudah siap dan menunggu. Saat turnamen dimulai, kerumunan orang sudah membanjiri seluruh kota. Kemanapun Anda pergi, Anda dapat melihat para pesaing mengenakan berbagai seragam seni bela diri. Ini juga merupakan salah satu hal menarik dari turnamen ini. Tentu saja banyak wisatawan yang datang hanya untuk melihat keseruannya. Lihat, banyak sekali orang. Ini seharusnya menjadi turnamen yang paling banyak ditonton dalam beberapa tahun terakhir, bukan? Yamcha melihat sekeliling dan berkata pada Krillin di sebelahnya dengan takjub. Ya, jumlah penonton kali ini sangat banyak. Dan ada begitu banyak orang yang mengenakan seragam seni bela diri, dan kontestannya juga banyak. Saya punya teman yang membuka sekolah pencak silat di sini. Dia mengatakan bahwa jumlah kontestan di turnamen tahun ini telah mencetak rekor, 3 kali lebih banyak dari sebelumnya, kata Yajirobe sambil berbagi informasi yang dia ketahui dengan tangan disilangkan di dada. Wah, itu luar biasa. Dulu saat kami mengikuti turnamen, kontestannya paling banyak hanya 100. Dan dengan tren saat ini, menembus 10.000 bukanlah masalah besar, kata Krillin terkejut, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, tapi jumlah peserta mungkin sudah memecahkan rekor, saya bertanya-tanya tentang kualitasnya. Sekarang hampir seperti acara nasional. Kualitas keseluruhan pasti menurun, tetapi kontestan terbaik terus bermunculan, kata Tien Shinhan. Bula, apakah kamu tidak akan berpartisipasi dalam turnamen? Putri Krillin, Maron, bertanya dengan heran saat melihat antrean panjang di meja pendaftaran. Saya tidak tertarik dengan turnamen seni bela diri bumi. Saya tidak akan berpartisipasi, Bula dengan tegas menggelengkan kepalanya. Pandangannya telah melampaui bumi dan para kontestan yang berpartisipasi ini tidak dapat menarik minatnya. Beralih ke Mei Fei, Bula menarik tangannya dan bertanya, Kakak, bukankah akan ada turnamen seni bela diri besar di planet Hongshan tahun depan? Pesertanya pasti banyak ya? Iya, tahun depan akan sangat menarik, jika tertarik bisa mencobanya, kata Mei Fei dengan senyum anggun di wajahnya. Kakak, apakah kamu juga akan berpartisipasi? Mei Fei menggelengkan kepalanya, dia tidak akan berpartisipasi dalam turnamen. Tidak, kali ini kami ingin memberikan kesempatan kepada kontestan generasi baru, sehingga para ahli alam ilahi tidak akan berpartisipasi. Planet Hongshan memiliki banyak kompetisi besar dan kecil, namun yang paling ditunggu-tunggu adalah turnamen seni bela diri besar yang diadakan setiap 10 tahun sekali. Turnamen terakhir terjadi tepat setelah Majin Buu muncul, dan banyak orang yang diundang. Saat itu, Goku, Krillin dan lainnya juga berpartisipasi. Tetapi siapapun yang telah mencapai alam ilahi tidak akan lagi berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini. Lagi pula, jika mereka berpartisipasi, tidak akan ada apapun untuk kontestan lain. Mengingat turnamen seni bela diri planet Hongshan dimaksudkan untuk memotivasi semua orang agar maju dengan berani, wajar saja jika memberikan kesempatan kepada mereka yang sudah siap. Bula mengangguk mengerti, dan mulai memikirkan bagaimana dia bisa meraih hasil bagus di turnamen tahun depan. Setelah mendaftarkan nama Pan, Siaya dan yang lainnya check-in ke hotel yang sudah dipesan sebelumnya. Karena turnamen baru akan diadakan keesokan harinya, mereka menyegarkan diri dan berkumpul bersama. Mereka kemudian menyebarkan file informasi yang baru diperoleh tentang kontestan unggulan teratas yang kemungkinan besar akan memenangkan kejuaraan dan mulai menganalisis dan mengevaluasi masing-masing kontestan. Jumlah orangnya cukup besar. Siaya memperkirakan ketebalan buklet informasi itu, yang tebalnya beberapa ratus halaman. Ini semua adalah anak muda yang bangkit dalam beberapa tahun terakhir dan banyak yang telah lulus ujian menara Korin. Krillin tersenyum. Dari tumpukan informasi yang banyak ini, terlihat bahwa seni bela diri bumi telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun perkembangan dan jumlahnya berkembang pesat, seperti yang dibahas pada hari itu, masih belum banyak seniman bela diri dengan kekuatan pertempuran lebih dari 1000. Hal ini juga menjadi sumber frustasi bagi Krillin dan yang lainnya. Mungkin fisik penduduk bumilah yang membatasi mereka. Saat jalur seni bela diri mencapai tahap selanjutnya, selain pemahaman, kebutuhan tubuh secara bertahap meningkat.
Keterbatasan fisik penduduk bumi cukup jelas, karena tubuh manusia hanya mampu menangani sejumlah daya tertentu, seperti sebuah wadah dengan kapasitas maksimum yang ditentukan. Melanggar batas ini sangat penting untuk mencapai kesuksesan, namun tidak semua orang memiliki kesempatan seperti Krillin dan lainnya, karena mencapai kekuatan pertempuran 1000 adalah prestasi yang menantang bagi mereka yang memiliki konstitusi lebih lemah. Pada titik ini, memiliki garis keturunan yang kuat menjadi sangat penting. Menjadi seorang ahli yang hebat bukan lagi sekedar tentang bekerja keras. Baik itu Saiyan atau Frieza, meskipun seseorang berlatih keras, pencapaiannya akan terbatas jika fisiknya tidak ada. Malam yang sunyi, larut malam, guntur keras tiba-tiba meletus di atas seluruh pulau, disertai guntur keras mengiringi kilatan petir. Awan hitam di langit terus berubah bentuk, seolah menara hitam akan runtuh. Gemuruh, suara gemuruh petir dan guntur terasa menyakitkan di gendang telinga, dan hujan deras mulai turun di luar jendela. Siaya bingung dan berjalan ke jendela untuk melihat langit di luar. Selama sepersekian detik, dia merasakan ada sesuatu yang berbeda di langit, namun perasaan itu melintas dan segera menghilang. Apa yang salah? Siling, mengenakan gaun tidur putih, melingkarkan lengan rampingnya di leher Siaya, mentransmisikan suhu tubuhnya melalui kulitnya yang sedingin es, perasaan lembut menekan punggungnya. Tidak ada, Siaya tersenyum tipis, menggelengkan kepalanya dan berpikir mungkin itu hanya kesalahpahaman. Beralih untuk melihat gaun tidur putih Siling, dia menemukan gaun itu sangat besar dan longgar, memperlihatkan banyak kulit putihnya, yang membuatnya tersenyum. Siaya terkekeh, mengangkat Siling, melemparkannya ke tempat tidur, menanggalkan selimutnya dalam waktu singkat, dan memperlihatkan tubuh yang menarik. Wajah cantik Siling sedikit memerah dan dia menutupi bagian tubuhnya yang terbuka dengan selimut, dan bergumam, apa yang kamu lakukan? Miers akan segera kembali dan akan memalukan jika dia melihat ini. Tidak perlu malu, kami adalah pasangan suami istri yang sudah tua. Ayo ajak dia bergabung dengan kita nanti, tanpa memberikan alasan apapun, Siaya mendorong Siling ke tempat tidur, meletakkan tangannya di kepala tempat tidur, dan menempelkan tubuhnya ke tubuh mulusnya. Tidak tahu malu, Siling memutar matanya ke arahnya, bergumam dengan suara rendah, tapi dia tidak melawan terlalu banyak. Di luar jendela, awan gelap bergolak, guntur menderu, dan saat angin bertiup kencang, hujan lebat turun, dengan cepat membanjiri tanah di tanah. Babak 868, bola api besar jatuh dari langit. Keesokan harinya, matahari bersinar terang. Hujan deras dari malam sebelumnya tidak mempengaruhi suasana di pulau itu, dan turnamen seni bela diri berjalan sesuai rencana, dengan lautan orang secara bertahap berkumpul di kuil seni bela diri di tengahnya. Dengan Bulma berkoordinasi dengan penyelenggara, Siaya dan yang lainnya memasuki tribun dalam ruangan dan memilih tempat untuk menonton turnamen. Turnamen seni bela diri ini memiliki banyak kursi penonton dalam ruangan, dan melalui sarana berteknologi tinggi, penonton dapat merasa seperti menjadi bagian dari pertarungan di arena. Bang! Dengan bunyi gong, turnamen seni bela diri dunia ke-31 resmi dimulai. Penonton yang berada di tribun pun langsung heboh dan venue besar yang mampu menampung 100.000 orang itu tiba-tiba dipenuhi keriuhan, dengan sorak-sorai dan teriakan yang menggema di seluruh venue. Yang pertama diadakan adalah babak penyisihan yang wajib dilakukan pada setiap turnamen seni bela diri dunia karena banyaknya peserta. Dengan mengadakan babak penyisihan, sebagian kontestan yang tidak memenuhi persyaratan dapat tersingkir, sehingga secara efektif mengurangi jumlah kontestan hingga setengahnya atau lebih. Setelah babak penyisihan adalah babak utama, yang merupakan turnamen resmi sejak saat ini. Pan akan bisa maju dengan cepat. Goku sama sekali tidak khawatir jika cucunya berpartisipasi dalam turnamen untuk pertama kalinya, yakin bahwa cucunya akan melakukannya dengan baik. Melihat hal ini, Krillin tersenyum dan mengungkapkan perasaannya, setiap kali saya datang untuk menonton turnamen, tanpa sadar saya memikirkan hari-hari ketika saya berlatih di bawah bimbingan Master Roshi. Waktu berlalu dan itu sudah lebih dari 30 tahun. Ya, aku ditangkap oleh kalian saat itu, kata istri Krillin, Husky, dengan sedih. Pada saat itu, dia adalah pencuri ulung nomor 1 di dunia yang mencoba melarikan diri dari polisi, tetapi ditangkap oleh Goku dan Krillin dan dibawa ke rumah Kame, dan dengan demikian jalan hidupnya berubah. Sekarang, melihat ke belakang, itu adalah pertemuan yang menentukan, dan dia tidak bisa menahan senyum. Lihat, Pan mengalahkan lawannya. Saat Krillin dan yang lainnya sedang mengobrol dan mengenang masa lalu mereka, beberapa putaran turnamen telah berlangsung. Karena Pan baru berusia 4 tahun ini, dia berpartisipasi dalam kompetisi kelompok pemuda, tetapi karena adanya beberapa garis keturunan Saiyan di tubuhnya dan fakta bahwa Goku telah melatihnya sejak dia masih muda, kekuatannya saat ini sudah tidak ada lagi, cukup mengesankan dan dia benar-benar ahli di bumi yang tidak dianggap sebagai planet seni bela diri tingkat tinggi. Kalaupun ia langsung mengikuti kompetisi kelompok dewasa, tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Jadi di kelompok junior, Pan berhasil mengalahkan semua orang dan tidak butuh waktu lama baginya untuk memenangkan kejuaraan di kelompok junior. Kakek, aku memenangkan kejuaraan. Pan melompat dengan piala di tangan, dan Goku serta yang lainnya tidak ragu untuk memujinya, membuatnya terkikik. Kakarot, aku akan kembali. Vegeta berkata dengan tenang. Goku terkejut, kembali secepat ini. Turnamen ini belum berakhir. Sisa turnamen tidak lagi layak untuk ditonton, saya tidak ingin membuang waktu di sini, Vegeta berbicara dengan dingin, pertarungan kecil-kecilan penduduk bumi tidak dapat membangkitkan minatnya.
Goku dan yang lainnya juga mengetahui hal ini, jadi mereka tidak memaksanya untuk tinggal, sedangkan Krillin dan yang lainnya, mereka berencana untuk menunggu sampai turnamen selesai sebelum kembali. Oke, Vegeta, setelah kamu kembali, kamu harus berlatih dengan baik. Meskipun kita tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen seni bela diri planet Hongshan tahun depan, aku berencana untuk memilih tempat lain dan bertarung denganmu. Goku menetapkan tanggal dan mengeluarkan undangan bertarung kepada Vegeta. Aku akan menunggu. Wajah dingin Vegeta menunjukkan sedikit senyuman, dengan sudut mulutnya terangkat, lalu dia terbang ke udara. Saat Vegeta hendak terbang, langit biru tiba-tiba melonjak karena angin dan ombak, dengan awan hitam besar melayang di atasnya. Warna awannya sangat gelap dan bukan abu-abu, melainkan hitam seperti tinta yang mengalir. Awan hitam menjadi semakin pekat, seperti kota kuno yang mengambang di kehampaan. Gemuruh, ular listrik yang tak terhitung jumlahnya memancarkan sinar petir yang terang, memutar dan menenun menembus awan seperti ular berbisa berwarna perak, terus-menerus mengeluarkan suara seperti genderang perang. Hei, apa yang terjadi? Apakah akan hujan? Sepertinya tornado. Bisikan muncul di antara penonton. Ledakan, langit tiba-tiba terbelah, dan dengan awan hitam sebagai pusatnya, sebuah lubang besar muncul. Lapisan awan hitam berputar-putar, seperti jalan menuju neraka, memancarkan aura tidak menyenangkan dari dalam. Lubang yang sangat besar, apakah langit akan terbelah? Mei Fei menjadi bersemangat, dia belum pernah melihat hal menarik seperti itu sebelumnya. Begitu saja, langit biru tua yang semula berubah. Di bawah ini, para peserta turnamen pencak silat juga melihat anomali di langit. Ketika lorong hitam itu muncul, perasaan gelisah dan gelisah secara bertahap menyebar di antara kerumunan. Meskipun penyelenggara turnamen melakukan segala yang mereka bisa untuk menenangkan orang-orang, ketakutan akan hal-hal yang tidak diketahui yang berasal dari naluri alami masih membuat semua orang panik dan berlari menuju tempat yang aman. Alhasil, turnamen terpaksa terhenti di tengah jalan. Apa itu? Vegeta melihat ke lorong, tidak lagi terburu-buru untuk pergi. Dia menoleh ke Xiaya dan yang lainnya dan bertanya. Goku berkonsentrasi dan menebak, sepertinya ada semacam jalan dengan aura tidak stabil di sisi lain. Xiaya merenung sejenak, lalu mengangkat kepalanya dan melihat ke lorong hitam di tengah awan gelap yang bergulung. Itu bukan jalur spasial biasa, katanya. Udara dipenuhi fluktuasi ruang waktu, dan ujung lainnya terhubung ke dunia lain. Pada saat itu, seolah kilatan petir melintas di benak Xiaya. Ia teringat badai disertai angin kencang dan hujan lebat malam sebelumnya. Tampaknya itu bukan sekadar badai petir biasa, melainkan pertanda terbukanya suatu lorong spasial. Mungkinkah seseorang telah membuka jalur spasial? Tapi itu tidak benar, seharusnya tidak ada pengguna kemampuan ruang waktu lain di Universal 5 selain dirinya. Dari sedikit pengguna kemampuan ruang waktu yang muncul di masa lalu, Mira telah berubah menjadi demigra dan dibasmi dari akarnya, sementara Towa telah membuka lembaran baru dan berubah menjadi Hawa, menjabat sebagai asisten Kai tertinggi Time Chronoa di sarang waktu. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dengan fluktuasi ruang waktu ini? Saat Xiaya berpikir, teriakan gembira Mei Fei terdengar di telinganya, cepat, lihat, dua bola api besar keluar dari lubang besar itu. Xiaya mendongak dan kebetulan melihat dua berkas cahaya menyala melintasi langit biru, seperti dua bola api yang menyala dengan ekor api panjang di belakangnya. Dengan suara deras, dua bola api terbang melintasi langit, menuju benua di seberang lautan. Xiaya, Siling, dan yang lainnya saling bertukar pandang, semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Dengan penglihatan mereka yang tajam, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa kedua bola api besar itu sebenarnya adalah dua pesawat luar angkasa. Apalagi mereka adalah pesawat luar angkasa berbentuk bola dari era Frieza. Baik Xiaya maupun Siling memilikinya ketika mereka masih muda. Sudah bertahun-tahun sejak pasukan Frieza punah, namun kita masih bisa melihat pesawat luar angkasa semacam ini, gumam Xiaya dalam hati. Setelah teknologi planet Hongshan berkembang, pesawat ruang angkasa berukuran kecil yang ketinggalan zaman ini telah dimusnahkan. Ini benar-benar mengingatkan kita kembali, kata Vegeta, wajahnya menjadi dingin. Ayo pergi dan lihat. Mereka terbang bersama, bergegas menuju tempat pesawat luar angkasa itu mendarat. Karena jika mereka benar-benar sisa-sisa pasukan Frieza, maka kekuatan pertempuran mereka setidaknya akan melebihi 1000. Kekuatan seperti itu, sangat lemah. Tapi tidak banyak orang di bumi yang bisa menandingi mereka. Mereka pun penasaran ingin melihat siapa yang telah tiba di bumi saat ini. Di sisi lain, tempat kedua pesawat luar angkasa itu mendarat. Ledakan, dua ledakan keras bergema, tanah bergetar hebat dan dua kawah lebar muncul di terumbu dekat landas kontinen ketika dua pesawat ruang angkasa berwarna putih terkubur jauh di dalam bebatuan, dikelilingi oleh jaringan retakan, debu dan asap menyebar kemana-mana. Dengan suara retakan, setelah pesawat luar angkasa terbuka, dua orang yang mengenakan battle armor era Frieza merangkak keluar dari pesawat luar angkasa. Ketika mereka melihat kemunculan kedua orang itu dari kejauhan, Xiaya dan yang lainnya berhenti di udara karena terkejut, sementara wajah Vegeta menjadi hitam. Babak 869, Vegeta dan Nappa. Haha, Vegeta, tempat apa ini? Bukankah kita seharusnya pergi ke bumi untuk membalas dendam pada Raditz? Bagaimana kita bisa sampai di sini? Seorang prajurit jangkung botak keluar dari pesawat ruang angkasa berbentuk bola, menyeringai dan menginjak batu yang retak. TN, di sini penulis menggunakan karakter Cina yang berbeda untuk nama Vegeta.
Pemuda bernama Vegeta menatap prajurit botak itu dengan pandangan dingin dan perlahan melayang di udara. Dia menekan tombol pada detektor kaca berlensa kaca di sebelah telinganya dan memeriksa lokasi planet tempat mereka berada. Hasilnya segera keluar, dan Vegeta terheran-heran. Anehnya, menurut informasi yang tertera pada peta bintang, planet ini sebenarnya adalah bumi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah sudah diatur bahwa kita akan tidur selama setahun sebelum tiba? Ini baru sebulan lebih sedikit, mungkinkah dia melakukan kesalahan? Prajurit botak itu tidak percaya. Pria botak itu juga menekan detektor untuk konfirmasi, dan suara elektronik bip-bip-bip terdengar di telinganya. Data koordinat yang diperoleh menunjukkan bahwa mereka memang telah mencapai bumi. Luar biasa, kami sebenarnya sudah sampai di tujuan lebih awal. Mulut Nappa terbuka lebar, menepuk detektor beberapa kali, dan mengkonfirmasi beberapa kali. Koordinatnya tidak berubah, yang berarti mereka benar-benar telah tiba di bumi, tetapi mereka seharusnya terbang selama 1 tahun untuk mencapai planet ini, dan mereka hanya terbang selama sebulan lebih sedikit, jadi bagaimana mereka bisa sampai di sini? Mungkin kami menemui fenomena khusus selama perjalanan, atau mungkin ada kesalahan pada data yang tercatat di perekam. Vegeta, sang pemuda, menebak secara kasar situasinya, mungkin kerusakan pada alat pencatat waktu pesawat ruang angkasa itulah yang membuat mereka percaya bahwa mereka hanya terbang selama sebulan. Dia kemudian dengan dingin mengeluarkan perintah kepada Nappa, cobalah menghubungi kantor pusat dan memasang data baru untuk pesawat luar angkasa itu. Oke, menjilati bibirnya, Nappa memutar lehernya, mengeluarkan suara berderit dari persendiannya saat dia menekan tombol panggil. Nappa berseru kaget dan berteriak kepada Vegeta, Vegeta, komunikator saya sepertinya tidak berfungsi dan saya tidak dapat menghubungi kantor pusat. Ekspresi Vegeta dingin, dengan tidak sabar melirik ke arah Nappa. Nappa, sebagai pria dewasa, bahkan tidak bisa melakukan ini dengan baik dan dia harus melakukannya sendiri. Jadi dia pun menekan tombol panggil di detektor, tapi hanya menerima nada mati. Dia juga tidak bisa menghubungi markas Frieza. Bahkan teknologi alien pun tidak bisa diandalkan. Sepertinya rusak dalam perjalanan ke sini. Vegeta mematikan detektor dengan pandangan menghina dan melihat sekeliling. Oh baiklah, kita sekarang ada di bumi, jadi aku harus memanfaatkan waktuku sebaik-baiknya dan menemukan bola naga bumi. Dan selagi aku melakukannya, aku akan membalas dendam pada Raditz. Oke, Nappa tertawa sembarangan dan berkata, para ahli di bumi pasti mengetahui keberadaan bola naga. Biarkan saya memeriksa situasinya di sini. Saat dia berbicara, detektor energi mulai memindai energi kuat di bumi, dan segera suara elektronik cepat, bip-bip-bip, terdengar, dengan sejumlah besar data muncul di layar, membuatnya sedikit pusing. 1200, 1740, 1640. Serangkaian data terus-menerus muncul di layar dan kekuatan pertempuran tertinggi mencapai 3500. Sial, mungkinkah fungsi pemindaian detektor juga tidak berfungsi? Bagaimana bisa ada begitu banyak ahli dengan kekuatan pertempuran lebih dari 1000 di planet tingkat rendah seperti bumi, dan nilai tertinggi bahkan mencapai 3500? Nappa ragu dan memindai ulang. Untuk planet tingkat rendah seperti bumi, makhluk hidup dengan kekuatan pertempuran 350 sudah bagus. Alasan mengapa planet tingkat rendah disebut planet tingkat rendah adalah karena tidak ada makhluk hidup dengan kekuatan pertempuran lebih dari 1000. 3500 battle power sungguh tidak masuk akal. Perlu kalian ketahui kalau battle power Nappa dalam keadaan normal hanya 4000. Vegeta mendengus dingin sambil menggelengkan kepalanya, sepertinya detektornya memang tidak berfungsi. Menurut informasi yang disampaikan Raditz, Kakarot yang tewas bersamanya hanya memiliki 350 kekuatan pertempuran. Bumi telah dinilai sebagai planet tingkat rendah dan tidak mungkin memiliki begitu banyak ahli. Vegeta menyatakan bahwa detektornya tidak berfungsi, dan Nappa yakin pada penilaian Vegeta. Mari kita berurusan dengan pesawat luar angkasa terlebih dahulu sebelum kita mencari bola naga, kata Vegeta, rambutnya berkibar tertiup angin. Aku akan mengurusnya, jawab Nappa, dengan acuh tak acuh melayang di samping Vegeta. Dia mengambil setengah langkah ke depan, dengan tenang mengulurkan jari-jarinya dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tiba-tiba, energi yang kuat meledak dari tanah, menciptakan awan jamur besar yang menenggelamkan seluruh bebatuan di dekatnya. Kedua pesawat ruang angkasa berbentuk bola itu juga terlempar keluar dari reruntuhan dan mendarat di ruang terbuka terdekat. Saat asap menyebar, asap yang menyebar di udara mulai melayang turun, menutupi kedua pesawat luar angkasa tersebut. Ayo sembunyikan pesawat luar angkasa itu di sini sekarang. Begitu kami menemukan bola naga di bumi, kami akan memusnahkan semua penduduk bumi. Dengan kejam menjilat bibirnya, Nappa tidak memedulikan nyawa makhluk hidup. Vegeta mengangguk tanpa keberatan, menyetujui rencana Nappa. Siaya, apakah kamu mendengar itu? Kedua orang itu berkata mereka akan membunuh semua makhluk hidup di bumi. Siling menutup mulutnya dengan senyuman dan menyapukan mata indahnya ke arah Vegeta di sampingnya. Ya, salah satu dari mereka memiliki kekuatan pertempuran 4000 dan yang lainnya memiliki 18.000. Jika kita tidak melakukan intervensi, mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk melakukannya. Siaya serius, sepertinya memuji keberanian Vegeta dan Nappa. Bagaimanapun, dia sudah menentukan situasi di sisi lain dari jalur spasial yang muncul di atas tempat turnamen seni bela diri.
Dua orang yang memakai Battle Armor Frieza Force jelas merupakan Vegeta dan Nappa dari periode awal karya aslinya. Karena Siaya mengetahui bahwa hanya ada 4 multiverse di seluruh lautan ruang waktu, dan masing-masing multiverse telah melewati periode awal tersebut, oleh karena itu Siaya menyimpulkan bahwa sisi lain dari jalur spasial tersebut seharusnya adalah dunia terfragmentasi yang mirip dengan wilayah utara. Dan Vegeta dan Nappa berasal dari pecahan dunia itu. Namun, berdasarkan pakaian dan perkataan mereka, ini lebih seperti dunia terfragmentasi yang terpisah dari dunia yang mirip dengan dunia karya aslinya. Tapi Siaya masih bingung mengapa bagian spasial tiba-tiba muncul di bumi tanpa alasan. Lihat, mereka terbang menjauh. Mungkinkah mereka mengejar bola naga? Krillin menunjuk Vegeta dan Nappa dan berkata, bola naga ada di lookout, dan mereka tidak akan dapat menemukannya tanpa radar bola naga. Tien Shinhan menggelengkan kepalanya. Goku mengerutkan alisnya dan menatap keduanya. Vegeta di sana terlihat muda, tapi auranya dipenuhi dengan terlalu banyak kegelapan, bahkan lebih gelap daripada saat Vegeta pertama kali datang ke bumi. Mereka masih belum mengetahui kebenaran tentang kehancuran planet Vegeta, jadi mereka harus tetap melayani Frieza, penilaian Siaya. Vegeta di dunia ini, karena intervensi Siaya sebelumnya, mengetahui kebenaran tentang kehancuran planet Vegeta sebelumnya. Jadi meski berada di bawah komando Frieza, dia hanya berpura-pura dan diam-diam mengumpulkan kekuatannya sendiri. Semua pelatihannya adalah persiapan untuk balas dendamnya. Namun, Vegeta dan Nappa yang berasal dari dunia yang terfragmentasi selalu tenggelam dalam kegelapan. Dibandingkan dengan Vegeta saat ini, mereka bahkan lebih arogan dan sombong. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, wajah Vegeta menjadi hitam. Wajahnya ternoda oleh dua orang yang berasal dari dunia yang terfragmentasi. Dia bergumam dengan kesal, dal dari dunia lain itu begitu kuat, bahkan mencapai level Super Saiyan Blue, lalu mengapa Vegeta ini begitu memalukan? Dal juga Vegeta dari dunia lain. Memikirkan hal ini, Vegeta mengambil langkah maju dan muncul di depan Vegeta dan Nappa, menghalangi jalan mereka. Pada saat ini, Vegeta yang hendak mencari bola naga yang jatuh di bumi, tiba-tiba merasakan matanya kabur sebelum sesosok tubuh tinggi berdiri di depannya. Saat melihat penampakan orang yang menghalangi jalannya dengan jelas, wajah Vegeta tiba-tiba menjadi muram. Yang mengejutkannya, orang di depannya adalah seseorang yang mirip dengannya. Vegeta dipenuhi dengan niat membunuh dan dengan dingin berkata, siapa kamu, beraninya kamu menyamar sebagai pangeran ini? Mungkinkah penduduk lokal di bumi mempunyai kemampuan untuk mengubah penampilan mereka? Tapi berani menyamar sebagai pangeran ini sama saja dengan mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata Vegeta yang angkuh dan sombong, ekspresi Vegeta berubah dan pembuluh darah muncul di dahinya. Pikirannya menjadi kacau dan aura dingin yang nyata memancar dari tubuhnya, seolah-olah sejumlah lemari es berkekuatan tinggi tiba-tiba diaktifkan, mengancam akan menjerumuskan dunia ke saman es dengan dengungan yang terus-menerus. Dalam sekejap, udara menjadi padat, dan aura penuh amarah dan penindasan menyebar. Babak 870, matilah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berpura-pura menjadi aku, Vegeta. Kata Vegeta dengan dingin. Garis waktu ini awalnya adalah dunia tempat dia tinggal, dan jika Anda ingin berbicara tentang siapa Vegeta yang sebenarnya, itu adalah dia. Dua orang luar yang datang entah dari mana, dan salah satu dari mereka yang mengaku sebagai dia sungguh keterlaluan. Setelah mendengar perkataan Vegeta, Vegeta yang muda dan agresif segera menjadi sedingin es. Nappa mengusap matanya, ekspresinya yang kasar dan lucu penuh kejutan, pandangannya terus-menerus beralih antara Vegeta dan Vegeta, mulutnya membentuk-bentuk O. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada dua Vegeta? Nappa, gunakan scoutermu untuk memeriksa seberapa besar kekuatan pertempuran yang dimiliki penipu milikku ini. Saya akan membuat dia tahu konsekuensi dari meniru saya, wajah Vegeta penuh dengan kedinginan. Oh baiklah, melihat Vegeta dengan tatapan bingung, Nappa dengan hati-hati mengikuti perintah Vegeta. Vegeta pasti sangat marah, dan dia harus berhati-hati agar tidak memancing kemarahannya. Bip bip bip. Setelah menekan tombol scouter, layar dengan cepat menampilkan battle power lawan. 2740. Vegeta, orang ini hanya memiliki kekuatan pertempuran 2740. Haruskah aku pergi ke sana dan memberinya pelajaran? Naba segera bersungut-sungut, mengira dia telah mendeteksi kekuatan pertempuran Vegeta, diam-diam mengejek karena kekuatan ini bahkan tidak sebanding dengan miliknya, jadi beraninya dia memprovokasi Vegeta. Bukankah dia meminta kematian? Sambil mengeluarkan seteguk air liur, Vegeta menyilangkan tangan di depan dadanya dan dengan sinis berkata, tidak perlu, saya pribadi yang akan memberi pelajaran pada orang ini. Konyol, Vegeta menggelengkan kepalanya. Bahkan jika itu adalah versi lain dari dirinya, Vegeta merasa sulit untuk mendapatkan kesan yang baik tentang Vegeta dunia yang terfragmentasi karena mereka telah menempuh jalan yang berbeda. Sebaliknya, dia marah dengan perilaku arogan dan sembrono Vegeta lainnya. Perasaan yang memalukan, seperti melihat monyet mencoba mahkota di depan cermin. Melihat ke belakang sekarang, dia menyadari betapa konyolnya dia saat itu. Vegeta juga orang yang sombong, dan sikap arogan Vegeta hanya akan mempermalukannya jika dia terus tinggal di bumi. Saat itu Vegeta bisa bergaul dengan Dal dari dunia yang mirip dengan karya aslinya dan bahkan bertarung melawan Zamasu berpakaian hitam bersama-sama karena dia mengenali kekuatan Dal, dan setelah bertahun-tahun hidup di bumi, temperamen Dal menjadi mirip dengannya. Sebaliknya, Vegeta yang baru tiba sulit diterima oleh Vegeta. Sayangnya,
Vegeta tidak mengetahui seberapa kuat orang di depannya dan berpikir bahwa dia seperti penduduk asli planet-planet yang dia taklukkan yang dapat diinjak-injak sesuka hati. Di matanya, kekuatan pertempurannya sebesar 18.000 sudah cukup baginya untuk melakukan apapun yang diinginkannya di alam semesta yang luas. Tanpa basa-basi lagi, Vegeta dengan percaya diri mendarat di tanah dan berjalan ke arah Vegeta. Penduduk bumi yang malang, jika kamu tidak berpura-pura menjadi pangeran ini mungkin akan menyelamatkanmu. Tapi sekarang, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Vegeta dengan tenang berjalan mendekat, mengumpulkan gelombang energi biru pucat di telapak tangannya. Cih, Vegeta mendengus dengan nada menghina, tidak bisa berkata-kata pada versi dirinya yang familiar ini. Dia menghela nafas pelan, dan tiba-tiba tubuh Vegeta kabur, lalu dengan cepat melintas, muncul di depan Vegeta. Kapan dia melakukannya? Melihat Vegeta yang tiba-tiba muncul, pupil Vegeta tiba-tiba berkontraksi, disusul rasa dingin yang menjalar ke tulang punggungnya hingga membuatnya berkeringat dingin. Apakah dia melakukan kesalahan? Apakah orang di depannya adalah seorang ahli yang belum pernah ada sebelumnya? Tidak, itu tidak mungkin. Vegeta tidak dapat mempercayainya. Di antara orang-orang yang dia kenal, tidak ada seorang pun yang bisa mendekatinya tanpa dia sadari. Bang! Tubuh Vegeta mencondongkan tubuh ke depan, pipinya menempel ke wajah Vegeta. Kekuatanmu terlalu lemah. Datang ke bumi hanya meminta kematian. Tinju ganas itu mendarat di perut Vegeta, disertai dengan beberapa angin puyuh tertunda yang menyapu segala arah entah dari mana. Mata Vegeta menjadi merah dan seluruh punggungnya menonjol ke belakang. Karena kekuatan yang berlebihan, kekuatan dahsyat menembus punggungnya, membentuk beberapa badai spiral. Puff! Banyak darah muncrat. Vegeta membungkukkan pinggangnya dan berbaring lemah di tanah, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kenapa? Kenapa kamu begitu kuat? Aku bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun darimu. Bahkan Frieza tidak bisa sekuat kamu. Dalam persepsi Vegeta, Frieza memang sangat kuat, namun ia tidak percaya Frieza bisa mengalahkannya hanya dengan satu pukulan. Orang di depannya yang terlihat sangat mirip dengan dirinya, mungkinkah dia menjadi ahli yang lebih kuat dari Frieza? Tapi ini bumi, bagaimana mungkin ahli seperti itu bisa ada di planet tingkat rendah? Itu hanya karena kamu datang ke era yang salah. Ini adalah bumi, tetapi bukan bumi yang Anda pikirkan. Apa maksud Anda? Vegeta membungkuk kesakitan, rasa sakit yang hebat mencabik-cabik tubuhnya. Serangan dari Vegeta telah menembus tubuhnya, hampir menghancurkan seluruh organ dalamnya. Fakta bahwa dia masih bisa berbicara adalah karena vitalitas orang Saiyan yang kuat. Vegeta berjongkok di depan Vegeta dan berkata, saya adalah kamu. Usia kami terpaut lebih dari 20 tahun. Dengan kekuatanmu saja, aku hanya perlu menghembuskan nafas untuk membunuhmu. Setelah mendengar kata-kata Vegeta, pupil Vegeta tiba-tiba membesar, dan dia terengah-engah sebelum terjatuh ke tanah, kepalanya membentur permukaan dengan bunyi gedebuk. Mati. Vegeta menggelengkan kepalanya. Ini adalah pertama kalinya dia bunuh diri di dunia lain. Tapi sejujurnya, Vegeta di depannya ini tidak ada hubungannya dengan dia. Vegeta sudah mati. Kamu membunuh Vegeta. Mata Nappa membelalak, suaranya bergetar dan seluruh tubuhnya bergetar. Ya ampun, Vegeta sebenarnya dibunuh oleh seseorang hanya dengan satu pukulan. Dia adalah Pangeran Saiyan dengan kekuatan pertempuran 18.000. Kekuatan pertempuran seperti itu seharusnya menjadikannya ahli di alam semesta. Bagaimana dia bisa dibunuh di planet tingkat rendah seperti bumi? Saat dia melihat ke arah Vegeta, yang sudah hampir mati, Nappa hanya bisa bergidik. Raditz, kamu bajingan, kamu membuatku terbunuh. Jika dia tahu bumi begitu berbahaya, dia tidak akan datang. Sekarang Vegeta sudah mati, dia tidak akan bisa melarikan diri. Nappa, kamu bilang kamu akan membunuh semua orang di planet ini. Tatapan dingin Vegeta beralih ke Nappa. Angin dingin bertiup, dan tubuh Nappa menjadi dingin, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia menelan ludahnya dan berkata sambil tersenyum malu, saya baru saja berbicara. Jangan menganggapnya serius. Tapi menurutku kamu tidak hanya berbicara tadi. Aura haus darah itu tidak mungkin palsu, dan kamu telah merenggut banyak nyawa, bukan? Mata gelap Vegeta menatap Nappa, yang sama bodohnya dengan yang ada di planet Hongshan, berotot dan tidak berotak serta tangannya berlumuran darah. Aku minta maaf, jawab Nappa, memperlihatkan ekspresi yang lebih jelek daripada menangis. Yah, karena kamu ada di dunia ini, sebaiknya kamu mati saja. Satu Nappa sudah cukup untuk dunia ini. Nappa tercengang oleh kata-kata dingin Vegeta, wajahnya memucat saat dia menatap kosong ke arah Vegeta. Kubilang, kamu bisa menghilang dengan Vegeta itu. Vegeta menggelengkan kepalanya dan dengan santai menembakkan ledakan energi yang cemerlang dan mempesona ke arah Nappa. Dalam sekejap, energinya menyelimuti Nappa sepenuhnya. Meskipun kekuatan pertempuran Vegeta tidak hanya terbatas pada 4.000, Nappa tidak dapat menahannya. Pada saat energinya hilang, Nappa telah menjadi tumpukan abu dan menghilang. Diam-diam menyaksikan mayat Nappa menghilang, Vegeta mengerutkan kening dan juga mengubah tubuh Vegeta menjadi abu. Bagaimana rasanya bunuh diri? Goku berjalan ke arah Vegeta, menepuk bahunya. Tidak ada perasaan, dengus Vegeta, jaga dirimu. Kakarot lain mungkin muncul kapan saja. Berbalik, dia bertanya pada Siaya, apa yang terjadi? Mengapa jalur spasial ke dunia lain muncul di bumi?
Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.